Ini adalah kompetisi tantangan perebutan pisau antara koki bintang 4 KNGG dari restoran Xuan Trin dengan koki pemasok yang sangat berpengalaman. Setelah 2 jam, 2 hidangan dihidangkan untuk dinikmati para juri. 100 suara diberikan kepada KNGG, membuat sang koki lawan mengakui kekalahan. Tidak ada lagi koki bintang 4 yang menjadi lawan KNGG, dan ia pun menjadi koki bintang 5 ke-8 yang baru muncul setelah 200 tahun di dunia. Media memuji-mujinya sebagai Raja Perebutan Pisau. Karena menurut peraturan Asosiasi Koki, dibutuhkan 40 tahun untuk menjadi koki berbintang, dan entah sampai kapan baru bisa mencapai bintang 5. Tetapi ia mempersingkat waktu dengan cara merebut pisau melalui tantangan. Pihak yang kalah harus menutup restorannya dan menyerahkan seluruh pisau dapur yang dimilikinya. Merebut pisau dari 7 koki bintang 1 akan naik ke bintang 2, dari 6 koki bintang 2 akan naik ke bintang 3, dari 5 koki bintang 3 akan naik ke bintang 4, dan untuk bintang 5 harus memperoleh 22 pisau dari koki bintang 4. Tidak berhenti di situ, KNGG berencana menantang 7 keluarga besar. Yang pertama adalah keluarga Tit yang memiliki kekuatan teratas dalam keluarga tersebut. Ia teringat kenangan bertahun-tahun lalu ketika pernah membawa adik perempuannya untuk memohon kepada keluarga Tit agar menerima adiknya belajar memasak karena ia memang berbakat. Tetapi yang didapat hanyalah penolakan sang pemilik. Kepala keluarga Tit adalah koki bintang 5 Tit Tung Mi. Prinsip kedai mie keluarga Tit adalah mengutamakan kemanusiaan dan melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati. Murid kecil bernama Elyeni telah mengikuti gurunya selama setengah tahun, tetapi masih belum diizinkan memegang dapur. Ia pun membuka lapak kecil di pinggir jalan untuk melatih keterampilannya. KNGG mengetahui bahwa Elyeni adalah penerus pemilik Tit, sehingga ia datang ke kedai untuk memesan semangkuk mie ikan gabus. Karena tidak ada, ia terpaksa meminjam ikan milik pemilik kedai sebelah untuk menyajikan. Melihat Elyeni memotong ikan, KNGG langsung berkata bahwa sudut pisau harus 30 derajat agar irisan ikan rata. Melihat teknik Elyeni yang canggung, KNGG tidak percaya bahwa ia adalah penerus. Orang dari asosiasi memasak datang untuk memeriksa, Elyeni segera membereskan lapaknya, bahkan kursi yang diduduki KNGG pun ia ambil. Dalam perjalanan pulang ia bertemu KNGG, tetapi ia bersikap acuh. Ia pun menghentikan sepedanya dan langsung memasak semangkuk mie yang masih setengah jadi untuknya. Mobil asosiasi datang lagi mengusirnya, ia langsung menumpahkan semangkuk mie ke tangan KNGG lalu lari terbirit-birit. KNGG datang melihat kedai orang yang akan ditantangnya, wajah gadis kecil Elyeni kembali muncul, tetapi ia tidak tahu bahwa KNGG sedang duduk di dalam mobil. KNGG masuk ke kedai dan menyatakan tantangan perebutan pisau kepada pemilik Tit. Elyeni langsung mempertanyakan apakah KNGG sengaja menguji dirinya dengan ingin memakan mie ikan gabus buatannya. Ia bertanya apakah KNGG bisa menunggu penerusnya, yaitu dirinya, belajar beberapa waktu lagi baru datang merebut pisau, tetapi ia langsung menolak. Soal tantangan adalah mie ikan gabus. Pemilik Tit membawa murid kecilnya sebagai asisten, sedangkan KNGG tidak membutuhkan asisten. Kompetisi dimulai dengan teknik tingkat tinggi dari 2 koki bintang 5 teratas. Pemilik Tit memutuskan membiarkan Elyeni memegang pisau karena khawatir jika hari ini kalah. Ia tidak akan pernah lagi memegang pisau itu. Elyeni mengikuti semua arahan gurunya, sedangkan langkah terakhir dilakukan sendiri oleh pemilik Tit karena ingin menyelesaikan kesalahpahaman dengan KNGG. Akhirnya hidangan pun selesai, 1 mangkuk mie bergaya modern dan 1 mangkuk mie bergaya tradisional. Proses pemungutan suara sangat menegangkan. Karena kedua mangkuk mie terlalu sempurna hingga para juri ragu, namun keputusan kemenangan diberikan kepada KNGG. Elyeni teringat bahwa dokter pernah mengatakan gurunya menderita penyakit degenerasi indera perasa. KNGG bertanya apakah pemilik Tit menyesal memilih Elyeni daripada adik perempuannya, dan menegaskan akan menghapus kedai mie keluarga Tit. Elyeni tahu bahwa KNGG mengetahui gurunya mengalami degenerasi indera perasa sehingga melakukan serangan mendadak, membuat sang guru melakukan kesalahan saat membumbui. Ia datang mempertanyakan hal itu, tetapi dipanggil pulang oleh gurunya. Nama, Elyeni, terucap dari mulut pemilik Tit, membuat KNGG terkejut karena itu adalah nama sahabat kecil yang selama ini ingin ia cari. Keduanya pernah bertemu saat ia masih di panti asuhan. Guru dan murid Tit Tung Min membicarakan jalan ke depan. Ia menghibur kedua muridnya, tetapi justru dirinya sendiri yang paling enggan berpisah. Elyeni teringat setengah tahun lalu, ketika ia hanyalah pedagang keliling, namun pemilik Tit berusaha segala cara untuk menerima dirinya sebagai murid. Elyeni bertekad membantu gurunya merebut kembali pisau dari KNGG. KNGG bermimpi tentang masa kecil bersama Elyeni. Ia terbangun dan menatap foto sahabat kecilnya. Ia pergi ke restoran menyiapkan makan siang untuk pelanggan,
lalu menerima kabar bahwa Eleni membuka kedai murid keluarga Tit di lokasi usaha lama. KHNG Gi segera berlari ke kedai itu dan menjadi pelanggan pertama. Ia menunggu lama tetapi Mi tak kunjung datang karena Sang Koki masih sibuk menjelek-jelekan dirinya. KHNG Gi pun masuk ke dapur dan memaksa Eleni melayaninya. KHNG Gi menegaskan bahwa Eleni berbakat, tetapi untuk membuka restoran dibutuhkan biaya besar. Ia berniat mengajak Eleni bekerja padanya, tetapi pria bernama Tao San di sebelahnya tampak akrab dengannya, membuat KHNG Gi cemburu dan pergi. Eleni sedang pusing memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba pelanggan datang berbondong-bondong hingga ikan gabus habis dimasak. Namun ia mendapati bahwa para pelanggan tidak menghabiskan makanan mereka. Orang dari asosiasi tiba-tiba datang menyuruhnya menutup kedai dengan alasan para pelanggan tadi memberi penilaian buruk dan berasal dari artikel iklan palsu di internet. Saat ia sedang kesal karena KHNG Gi muncul lagi, ternyata mereka tinggal di gedung yang sama. Melihat KHNG Gi membawa ikan gabus, ia pun mengisyaratkan ingin ke rumahnya untuk mencicipi mie buatannya. Rasa hidangan itu membuat Eleni hanya bisa menunduk dan menghabiskan semuanya sampai kuahnya habis. Ia meneteskan air mata karena tahu dirinya tidak bisa dibandingkan dengan KHNG Gi, tetapi suatu hari pasti akan merebut kembali pisaunya. Ia menelepon gurunya sambil menangis karena mie buatan KHNG Gi terlalu enak. Seorang sepupu KHNG Gi datang berkunjung ke rumah dan hendak meneguk air, tetapi KHNG Gi melarang karena itu adalah gelas yang baru saja dipakai Eleni. Mereka membicarakan target KHNG Gi berikutnya, tetapi ia berkata tidak terburu-buru lalu menatap gelas Eleni. Di sisi lain, Eleni terkejut melihat tagihan kartu kreditnya terus berbunyi karena ayahnya yang kecanduan belanja. Demi mencari uang sekaligus belajar, Eleni memutuskan melamar kerja di restoran KHNG Gi. Namun di posisi manapun, Eleni tidak melakukannya dengan baik. Tersisa hanya babak uji teknik memasak. KHNG Gi pun muncul. Ternyata ia menggunakan tomat asam untuk mengukir bunga mawar, membuatnya terkejut. Eleni diterima bekerja sebagai manajer gudang, satu-satunya posisi yang tidak ia lamar. Ia datang mempertanyakan hal itu, tetapi niatnya untuk belajar lalu merebut pisau langsung dibongkar olehnya, membuatnya terdiam. Eleni diam-diam masuk ke dapur dan melihat KHNG Gi sedang menyiapkan ikan. Ia cepat-cepat mengambil ikan itu, tetapi dimarahi habis-habisan karena melanggar tugasnya. Saat makan siang karyawan, KHNG Gi mengatakan bahwa mulai besok, makan siang karyawan akan dimasak bergiliran oleh setiap orang dan ia juga akan mencicipinya untuk menilai. Tidak melihat Eleni ikut makan, KHNG Gi pergi ke gudang dan tanpa sengaja Eleni jatuh ke dalam pelukannya. Ia memberitahu bahwa mulai besok ia juga akan ikut memasak makan siang karyawan. KHNG Gi menerima surat dari asosiasi. Mereka akan memilih antara restoran Xuan Trin tahun depan dan restoran Ciudetan untuk memasak dalam pertukaran budaya kuliner Tiongkok Barat. Eleni menjadi orang pertama yang memasak untuk karyawan. Ia masuk ke dapur untuk bersiap, membuat KHNG Gi tak kuasa melirik dan memperhatikannya terus-menerus. KHNG Gi tidak puas dengan pangsit buatan Eleni. Ia merasa membiarkannya memasak sama saja menyakiti karyawan. Ia menyuruhnya mencium kembali hidangannya sendiri. Ternyata karena peralatan tidak dicuci bersih, aroma siput tercampur ke dalam pangsit. Namun kesalahan fatalnya adalah setelah hidangan selesai, ia masih membawa bubuk penyedap untuk menambah bumbu. Ia berkata bahwa selera setiap orang berbeda, tetapi KHNG Gi tidak mengizinkan hidangan restoran dipertanyakan oleh pelanggan. Jika ingin tetap tinggal, ia harus mematuhi aturan itu. Eleni dengan sedih melihat semua orang tidak memakan pangsit buatannya. Ia pun mengembalikan seragam dan mengajukan pengunduran diri, tetapi ditarik kembali oleh KHNG Gi. Ia mengatakan bahwa Eleni masih berutang semangkuk mie ikan gabus dulu dan ingin ia membayarnya malam ini. Karena makanannya mahal, Eleni berharap KHNG Gi yang membayar dan ia akan mentraktir lain kali. KHNG Gi mengatakan bahwa ia sengaja menempatkannya di posisi manajer gudang karena saat wawancara ia mampu mencium aroma yang tidak disadari orang lain, dan ia ingin Eleni terus bekerja. Dalam perjalanan pulang, Eleni melewati kedai lama dan bertemu Triu Kinkin yang mengajaknya bekerja di restoran Ciudetan untuk membangun citra dan menekan opini publik terhadap KHNG Gi. Ia mengatakan bahwa jika KHNG Gi gagal dalam penilaian bintang 5 asosiasi yang akan datang, pisaunya akan disita. Namun Eleni menolak karena ingin mengalahkan KHNG Gi dengan kemampuannya sendiri. Tiba-tiba hujan deras turun. Eleni teringat kata-kata KHNG Gi yang baru saja mengatakan agar ia mengingat baik-baik bahan yang ia cium dari hidangan Triu Kinkin, dan jika ia datang mencarinya, harus segera memberitahu. Ia mengajaknya besok mencari bahan baru bersama. KHNG Gi juga sengaja meninggalkan sekotak bumbu untuk Eleni. KHNG Gi membawanya menemui Kyuba MT, seorang yang gemar menciptakan bahan baru. Meski belum membuka tutupnya,
Eleni sudah mencium aroma kulit jeruk kering. Mereka ingin menawar bahan itu dengan cara menebak asal-usul kulit jeruk kering. Dengan indera penciuman anugerah langitnya, Eleni cepat menebak dengan benar tetapi KHNG Gi justru menyerahkan TNB kepada pemilik Song hanya karena bisa makan seporsi masakan yang ia masak. Ternyata ia adalah mantan kepala koki restoran Tiu Detan. Namun karena takut KHNG Gi datang merebut pisau, ia buru-buru mengundurkan diri dan menyerahkan semuanya kepada putrinya, Triu Kinkin. Keduanya bersama-sama menyantap hidangan daging rebus abalon buatan pemilik Song. KHNG Gi mengingatkan Eleni agar tidak membicarakan apapun yang terjadi dalam 2 hari terakhir kepada siapapun. Kung zoi pergi ke asosiasan bertemu Tiu Kinkin, mendima undang-undang zamun dari Tiu Nyim Kim. Ia dengan percaya diri merasa lebih unggul daripada KHNG Gi, namun langsung dibantah olehnya. Dengan mengatakan bahwa Eleni memiliki indera penciuman yang sangat tajam, tetapi telah memakan hidangan daging rebus abalon buatan dirinya dan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ayahnya sengaja membiarkannya melakukan perebutan karena takut KHNG Gi membalas dendam, sebab ia pernah mengkhianati ayah KHNG Gi. Triu Kinkin segera berlari mencari ayahnya dan mencicipi abalon buatan ayahnya, dan ternyata benar seperti yang dikatakan KHNG Gi. Pemilik Zong teringat bahwa dulu ia pernah sangat akrab dengan ayah KHNG Gi, tetapi justru memberikan suara menentang dalam penilaian, sehingga ayah KHNG Gi tidak bisa membuka restoran. Triu Kinkin pun mempertanyakan ayahnya, yang dahulu demi restoran telah mendorong dirinya dan ibunya ke luar negeri selama 10 tahun, dan kini malah ingin melepaskan restoran itu kepadanya. Triu Kinkin memutuskan untuk menantang Kung Eleni datang ke restoran dan bertemu wakil kepala koki Ken Ha Xuanhin. Ia mengatakan bahwa Xuanhin tutup selama 3 hari agar KHNG Gi bisa menyiapkan hidangan baru untuk duel perebutan pisau dengan Triu Kinkin. Mengetahui ini adalah kesempatan belajar yang baik, Eleni segera mencari KHNG Gi. KHNG Gi berlari ke pasar membeli abalon, tetapi tidak ada yang mau menjual kepadanya karena mereka ingin membela pemilik Song. Di sisi lain, Eleni mengetuk pintu tetapi KHNG Gi tidak ada di rumah. Ia menelepon meminta kata sandi untuk masuk menyimpan barang. KHNG Gi teringat foto-foto yang ia tempel di rumahnya lalu segera bergegas kembali. Tetapi Eleni hanya menemukan bahwa kata sandi rumahnya ternyata berkaitan dengan nama panggilan yang menulis artikel hingga membuat kedainya dulu harus tutup. Ia bertanya apakah KHNG Gi ingin memanfaatkan dirinya untuk mengetahui niat dan membongkar kemampuan memasak Triu Kinkin. Ia lalu mengusulkan akan membantu membeli abalon berkualitas. Tetapi sebagai gantinya ia harus diizinkan menjadi asisten dalam duel perebutan pisau dan setelah itu harus diizinkan ikut memasak hidangan utama di restorannya. Ia memaksanya untuk harus mendapatkan abalon sebelum hari gelap. Mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam, Eleni pergi mencari dan membeli satu persatu abalon segar di berbagai tempat. Mendengar ramalan akan turun hujan, KHNG Gi khawatir ia ceroboh dan melukai tangannya. Akhirnya Eleni kembali dan melihat ia terluka, lalu segera membalut lukanya. Keduanya bersama-sama meneliti setiap bahan dan resep baru, tetapi setelah lama mencoba, hasilnya hanya setara dengan Triu Kinkin. Saat buntu, Eleni tiba-tiba mendapat ide untuk menambahkan candai ke dalam hidangan. Benar saja, hidangan baru itu menjadi lebih lezat. KHNG Gi terlalu lelah hingga pingsan. Eleni tinggal merawatnya sampai pagi. Setelah bangun, KHNG Gi langsung masuk dapur untuk melanjutkan penelitian karena hidangan kemarin baru melampaui Triu Kinkin tetapi masih belum menandingi Chu Hideng. Kini Eleni memahami pengorbanan KHNG Gi demi tingkat kemenangan 100%. Kompetisi resmi pun dimulai. Semua orang tidak tahu hidangan apa yang dibuat KHNG Gi, hanya melihat bahwa hidangannya benar-benar berlawanan dengan Triu Kinkin. Mencicipi versi abalon yang telah disempurnakan milik Triu Kinkin, para juri memujinya tanpa henti. Saat mencicipi abalon arak wajo buatan KHNG Gi, ia menambahkan anggur laut untuk meningkatkan cita rasa alami abalon. Perolehan suara menjadi imbang, tinggal satu suara terakhir yang sangat menegangkan, dan akhirnya jatuh kepada KHNG Gi. Eleni dengan gembira memeluknya erat, sementara Triu Kinkin hanya bisa dengan berat hati menyerahkan pisau. Ternyata dahulu karena ibunya tidak ingin meneruskan restoran, maka diserahkan kepada ayahnya. Ia selalu merindukan putrinya, bahkan pernah pergi ke luar negeri menghadiri upacara kelulusannya, tetapi hanya berani melihat dari jauh. Demi membuat putrinya bahagia, ia pun dengan mudah menyerahkan restoran kepadanya. Dalam jamuan keluarga KHNG, hadir Hahang, tokoh besar di dunia kuliner dan juga guru dari keponakan pemilik keluarga KHNG, KHNG Tu. Ia pun mengumumkan akan mewariskan restoran Tai Giang Wit kepada keponakannya KHNG Tu. KHNG Gi sangat terkejut melihat KHNG Tu, tetapi segera berlari mencari ayah Eleni bersama Eleni. Ayah Alina menderita Alzheimer. KHNG Gi segera pergi membeli obat penenang agar ia lebih tenang. Ia membawa mereka ke panti asuhan karena ayah Eleni pernah bekerja sebagai satpam di sana.
Ayah Helini memanjat pohon untuk mengambil balon, tetapi terpeleset. KHNG Gi segera mengulurkan tangan melindunginya dan menopang tubuhnya hingga turun. Akhirnya sang ayah pun mengenali putrinya. Ternyata dulu ia bekerja sebagai satpam di sini sehingga sering membawa Eleni ke panti asuhan. Setelah mengantar ayahnya pulang, Eleni datang berterima kasih kepada KHNG Gi. Ia membantu mengeringkan rambutnya dan mengucapkan kata-kata manis yang membuatnya senang. Ia mengatakan ingin izin libur besok untuk mengajak ayahnya ke taman bermain, dan meski KHNG Gi ikut menemani ke wahana permainan. KHNG Gi sangat terkejut karena ayah Helini masih ingat julukan masa kecilnya, Chua Rendam. Mereka bersama-sama mengunjungi kebun binatang dan bercanda dengan gembira. Eleni mengambil makanan dari tas untuk memberi makan angsa dan tanpa sengaja bersandar ke dada KHNG Gi, membuat hatinya bergetar. Ia mengeluarkan ponsel dan diam-diam memotret Eleni, tetapi tertangkap oleh ayahnya yang pura-pura tidak melihat. Ia bertemu Taisan yang sedang bekerja paruh waktu di sini, membuat KHNG Gi hanya bisa cemburu terang-terangan. Ayah Helini tanpa sadar mengumpul sehingga menarik perhatian orang sekitar. KHNG Gi segera menutupi ayahnya dengan jaket lalu membereskan semuanya sendirian. Sepulangnya ke rumah, ia masuk angin. Pikiran KHNG Gi saat ini hanya dipenuhi bayangan Eleni. Begitu membuka pintu, ia bertemu Eleni yang datang menjenguk kesehatannya. Ia pun membawanya ke rumah sakit, tetapi dengan kecepatan langkahnya, ia khawatir KHNG Gi semakin kedinginan. Ia segera mengambil selimut untuk menutupinya, takut ia kepanasan lalu mengipasinya. Ia merawatnya dengan sangat telaten, membuatnya teringat kenangan masa kecil ketika ia pernah memecahkan telur ayam mentah di kepalanya agar cepat sembuh. KHNG Gi mencoba menanyakan apakah Eleni masih ingat sahabat terbaiknya saat berusia 5 tahun. Namun ia mengatakan tidak ingat kejadian usia 5 tahun karena masih terlalu kecil, membuatnya marah dan mengira Eleni sudah pulang lebih dulu. KHNG Gi berlari pulang di tengah hujan, tepat saat ia muncul dan menariknya masuk ke bawah payung. KHNG itu masih belum datang melapor ke restoran Tai Giang Wit. Saat sedang memilih buah di pasar, ia bertemu Eleni. Hanya dengan mencium, Eleni tahu buah itu tidak segar, membuat KHNG itu tampak sangat tidak puas. KHNG itu datang ke Xuan Trin dan meminta hidangan yang dimasak oleh Eleni, tetapi tanpa izin kepala koki, tidak ada yang boleh memasak sembarangan. KHNG itu lalu menemui Eleni untuk memesan makanan. Setelah makan, KHNG itu langsung pingsan. Dalam kepanikan, KHNG Gi muncul dan menggendongnya pergi, membuat Eleni tercengang sekaligus khawatir. KHNG itu memegang tangan KHNG Gi dan bertanya tentang Eleni. Ia merasa Eleni tidak cocok menjadi pacarnya. KHNG Gi menyampaikan penilaian buruk KHNG itu terhadap masakan Eleni dan juga mengatakan bahwa KHNG itu sengaja memakan kacang sehingga mengalami alergi, dan setengah bonus kemenangannya akan dipotong karena melanggar peraturan perusahaan. KHNG itu datang mencari Eleni, tetapi kali ini Eleni sudah mengetahui niat buruknya. Keduanya beradu indera penciuman dengan mata tertutup untuk membeli makanan yang mengandung telur ayam. Eleni kalah karena hanya membeli setengah jumlah makanan dibandingkan KHNG itu. Tausan menceritakan kepada Eleni tentang asal-usul keluarga KHNG. Pemimpin saat ini adalah KHNG Titan yang memiliki 2 putra. Satu adalah ayah dari KHNG Gi dan KHNG Tu, yang lainnya adalah ayah dari sepupu mereka KHNG Hok Dengge. 18 tahun lalu, ayah KHNG Gi kalah dari kepala koki keluarga Ket, salah satu dari 7 keluarga besar, dengan taruhan uang yang sangat besar, sehingga diusir dari keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Setahun kemudian, kedua orang tuanya meninggal. KHNG itu berbakat memasak sehingga dibawa kembali oleh keluarga KHNG, sedangkan KHNG Gi yang bakatnya biasa saja didorong masuk ke panti asuhan lalu dikirim ke luar negeri. KHNG Gi bertemu Eleni yang sendirian mencium aroma bahan di dapur. Ia menyuruhnya memejamkan mata untuk mencium anggur. Tanpa sadar ia menarik tangan KHNG Gi, membuatnya malu. KHNG Gi mengatakan bahwa indera penciuman Eleni adalah bakat alami. Sedangkan KHNG itu bukan hanya memiliki bakat tetapi juga telah melalui latihan yang sangat keras. Namun Eleni tidak mau kalah, ia terus berusaha berlatih, bahkan saat jam makan siang. KHNG Gi menerima telepon bahwa pasokan bahan kaki babi dari Okaye dihentikan. Ia lalu mengirim alamat kepada Eleni agar membelinya, tetapi anehnya tidak ada yang mau menjual kaki babi kepadanya. Ia pun terpaksa mencari Kyuba MT untuk menanyakan pembelian kaki babi Okaye. Akhirnya juga menemukan 1 kaki babi, maka Xuan Trin akan menyiapkan 50 porsi makanan untuk dibawa ke panti asuhan. Mereka bersama-sama mengantarkan makanan dan bermain dengan anak-anak di sana. Eleni melihat foto masa kecil dirinya lalu menyadari bahwa teman kecilnya sangat mirip dengan foto yang pernah ia lihat di rumah KHNG Gi. Ia pun memotretnya untuk memastikan. Sementara itu KHNG Gi sedang berjalan-jalan dan mengenang kenangan ketika Eleni pernah dengan sikap satria berdiri menjadi saksi bahwa ia tidak mencuri permen. Dan sejak itu mereka pun menjadi teman yang selalu berada di sisi satu sama lain. Saat ini KHNG Gi diam-diam menyalahkan Eleni karena tidak mengingat janji yang pernah diucapkan untuk selalu melindunginya.
Eleni meski belum yakin sepenuhnya, tetap melihat bayangan teman kecil itu pada diri Kahenge Gi. Ia mengantarnya ke alamat rumah baru yang disewa. Eleni bertanya mengapa ia tampak begitu akrab dengan panti asuhan. Ia pun mengatakan bahwa ia pernah tinggal di sana dan pernah mengenal seorang gadis kecil yang sangat ceroboh, membuat Eleni hanya bisa terdiam. Di panti asuhan tiba-tiba terjadi keracunan makanan. Tepat saat video yang merekam Eleni mengakui kepada rekan kerjanya bahwa ia membeli kaki babi di tempat Cuba MT beredar. Media pun segera berdatangan mewawancarai Eleni karena membeli bahan makanan berkualitas buruk demi mengambil uang komisi, bahkan ada orang yang melemparkan bahan makanan kepadanya. Menir melaporkan kepada Kahenge Gi bahwa nota pembelian kaki babi Eleni bukan berasal dari OKY. Ia menegaskan bahwa ia sendiri telah memeriksa kualitas kaki babi itu dan tidak ada masalah. Ia melihat video di internet di mana Eleni mengatakan dirinya membeli bahan makanan berkualitas rendah untuk menyelesaikan tugas, dan pelanggan bodoh yang memakannya pun tidak menyadari. Rekan kerja yang muncul dalam video menegaskan bahwa itu bukan kata-kata yang diucapkan Eleni kepadanya hari itu. Ia memang mengakui membeli kaki babi di tempat lain, tetapi sumbernya tetap jelas. Eleni sedang dikepung wartawan, bahkan ada yang melemparkan sayuran dan menuduhnya, menyebabkan kedai mie keluarga ditutup. Kahenge Gi muncul tepat waktu, membawa Eleni pergi dan memanggil mobil untuk mengantarnya pulang. Ia berbalik dan berkata pasti akan memberikan penjelasan, sekaligus akan menuntut tindakan yang merugikan karyawan Xuan Trin miliknya. Di sisi lain, Kahenge itu menjabat posisi kepala koki restoran Tai Giang Wit, sedang berbaring di kursi memperhatikan karyawan untuk mengusir bosan, lalu membaca berita tentang restoran Xuan Trin. Eleni pulang ke rumah dengan lesu karena keterampilannya tidak mengalami kemajuan. Sementara reputasinya justru hancur. Taisa menyerahkan kepadanya sebilah pisau keluarga Elye yang ia temukan di rumahnya dan telah ia perbaiki. Ia mengucapkan selamat karena Eleni adalah pewaris keluarga HLY, salah satu dari 7 keluarga kuliner terbesar di Baksuyan. Begitu memegang pisau itu, Eleni langsung dipenuhi kepercayaan diri dan bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak pernah menyebutkan hal ini. Ia pergi bertanya kepada ayahnya tentang nama-nama generasi sebelumnya, dan ternyata memang benar Eliba Enge pernah menjadi salah satu dari 7 juru masak teratas. Ia menghela napas, bertanya-tanya mengapa keluarganya bisa jatuh sampai keadaan seperti ini, terputus selama 2 generasi. Kahenge itu datang mencari Kahenge Gi. Ia menyarankan adiknya mundur dari Tai Giang Wit. Tetapi ia mengatakan bahwa ia tahu tujuan kakaknya dan bekerja di sana justru untuk membantu kakaknya. Eleni datang ke panti asuhan menjenguk anak-anak yang baru keluar dari rumah sakit dan bertemu Kahenge Gi. Ia bertanya tentang keracunan makanan, tetapi ia menepisnya karena tidak ingin ia khawatir. Melihat Eleni terus bertanya, ia pun mengatakan bahwa laporan pemeriksaan menyatakan kaki babi bermasalah. Ia mengakui tidak membelinya di OKY, tetapi kaki babi itu memang berasal dari mereka. Ia mengatakan bahwa ia akan menangani masalah ini, sementara Eleni sebaiknya pulang. Eleni mengira Kahenge Gi secara tidak langsung ingin memecatnya, sehingga ia menelepon Toisan dan berencana membuka kedai makan baru. Namun biaya sewa di mana-mana mahal. Toisan ingin meminjamkan uang kepada Eleni, tetapi ia tidak setuju. Tiba-tiba ia melihat percakapan antara wakil kepala koki Xuan Trin dan Lu Bing, seorang koki yang pernah pisaunya direbut oleh Kahenge Gi. Chiu King Men memberitahukan bahwa banyak koki yang pernah kalah merasa sangat tidak puas dan bersama-sama memberi sejumlah besar uang kepada para pemasok bahan makanan agar menolak bekerja sama dengan Kahenge Gi, khususnya koki bintang 4 Lu Bing yang pernah kalah darinya. Telah bersekongkol dengan wakil kepala koki Teren Xuan Hin, orang yang paling dipercaya oleh Kahenge Gi. Ia menegaskan bahwa Kahenge Gi pernah memeriksa kaki babi yang ia beli, sehingga pasti telah ditukar. Kahenge Gi memergoki Teren Xuan Hin sedang mencari barang di gudang. Ia langsung mengatakan bahwa Triu Kin mengatakan telah melihatnya bertemu Lu Bing, tetapi ia sama sekali tidak mencurigai Xuan Hin karena terlalu memahami dirinya. Ternyata keluarga Xuan Hin lah yang menampung Kahenge Gi sejak panti asuhan. Mereka bermain permainan menebak kejujuran. Xuan Hin mempertanyakan mengapa ia harus menghabiskan 5 tahun belajar memasak sementara Kahenge Gi hanya membutuhkan setengah tahun. Dengan bakat seperti itu namun keluarga Kahenge hanya menganggapnya biasa saja. Ia berharap hari ketika tujuan bersama mereka terwujud akan segera tiba. Kahenge Gi dan Xuan Hin berpura-pura menjadi mata-mata untuk menemui Lu Bing dan orang-orang dalam kelompoknya. Ia mengatakan ingin mereka sendiri mengakui bahwa kaki babi Xuan Trin benar-benar berasal dari OKY. Dengan begitu, meski masalah restoran tidak terselesaikan, Eleni bisa dibersihkan dari tuduhan. Mereka merencanakan untuk menemukan mata-mata di antara 7 karyawan Xuan Trin yang tersisa. Pada saat itu, Menir Truk Ho naik ke mobil Kahenge Hok Denge, sepupu Kahenge Gi. Ternyata mereka memiliki hubungan yang ambigu. Truk Ho mengatakan bahwa ia telah membantu Kahenge Gi merebut 3 pisau dari koki bintang 5 untuk melemahkan kekuatan 6 keluarga besar lainnya. Tetapi kini Xuan Trin bermasalah sehingga rencana Hok Denge bisa terganggu.
Ia mengatakan bahwa jika KHNG Gi tidak dapat menangani masalah ini, maka ia tidak akan bisa menjadi pisau tajam di tangannya. Ia mencurigai Xuan Hin sebagai mata-mata. Lini mengajak Tao San mengikuti dan mengawasi Xuan Hin hingga ke kedai teh. Tao San untuk pertama kalinya bertemu KHNG Tu, tetapi mereka sudah terlebih dahulu diperhatikan oleh orang-orang Tin. Setelah ketahuan, KHNG Tu segera menarik Tao San masuk ke ruang pertemuan Lubing. Mengira bisa menarik orang terdekat KHNG Gi, tak disangka orang yang datang ke pertemuan itu justru KHNG Gi sendiri. Ia mempertanyakan bahwa ia telah menggunakan kemampuan untuk mengalahkan mereka secara adil dalam kompetisi perebutan pisau. Tetapi mereka justru bertindak licik terhadap generasi muda, menggunakan kekerasan dunia maya untuk mencemarkan orang yang tidak bersalah. Ia juga mengundang Kiu Ba MT. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bercerai dengan pemilik Kokaye, dan kaki babi yang dibeli El ini adalah harta yang ia dapatkan dari pembagian tersebut. KHNG Gi juga menunjukkan hasil pemeriksaan sampel kaki babi yang disimpan oleh restoran, yang tidak bermasalah. Namun hasil pemeriksaan sampel kaki babi yang terdapat dalam nasi kepal panti asuhan pada hari itu ternyata bukan jenis kaki babi milik Xuan Trin. Ini membuktikan bahwa sampel kaki babi yang bermasalah itu berasal dari pemasok mana. Ia akan menyerahkan kepada badan pengelola daftar mitra yang pernah memasok bahan makanan ke Xuan Trin, dan banyak orang yang hadir di sini adalah salah satunya. Yang lebih penting, Xuan Trin secara khusus memiliki prinsip persediaan, jadi meskipun mereka sudah tidak lagi memasok bahan makanan untuk Xuan Trin selama suatu waktu, sampel makanan itu masih ada. Menghadapi situasi tersebut, pemilik Kokaye hanya bisa mengakui kebenaran bahwa kaki babi Cakuba MT memang adalah aset yang ia bagi kepada pria itu saat bercerai, sehingga kaki babi yang dibeli El ini adalah barang standar. KHNG Gi menerima telepon dari Xuan Hin yang melaporkan El ini menghilang. Ia segera memaju mobil untuk mencari gadis itu. El ini kemudian bertemu TNGC. Pria itu beralasan ada petunjuk untuk mengajaknya bertemu di restoran. TNGC mengeluarkan faktur pembelian kaki babi LYKY dan mengatakan menemukannya di lemari dapur milik wakil koki. Lyni segera melihat titik mencurigakan. Ia beranggapan bahwa TNGC sangat mengidolakan KHNG Gi sehingga jika ia menemukan petunjuk penting ini, pasti akan memberitahukan KHNG Gi, bukan dirinya. Pria itu mengakui semua perbuatannya dilakukan olehnya. Ia cemburu karena orang yang bersama KHNG Gi merebut pisau adalah Lyni, bukan dirinya. TNGC menyalakan api berniat membakar dapur lalu menimpakan kesalahan kepada Lyni. Ia dengan cepat mengambil mangkuk cabai dan melemparkannya ke arahnya. Saat keduanya bergulat, TNGC memegang pisau dan berkata bahwa akhirnya KHNG Gi mau memperhatikannya. Lyni memegang tangan KHNG Gi dan melarikan diri, mendengar ia menyalahkan dirinya karena tidak bisa bertarung lalu pergi. Ia menegaskan bahwa dirinya sendiri yang telah menyelamatkan teman kepiting rendam, membuat KHNG Gi terkejut. Ia bertanya kapan ia menyadarinya. Tepat saat itu polisi datang. Lu Bing menemui kepala keluarga KHNG, yang juga adalah kakek KHNG Gi. Ia mengatakan KHNG Gi hanya perlu merebut satu pisau lagi dari satu keluarga besar untuk memenuhi syarat menantang keluarga KHNG. Saat itu KHNG Tu mengetahui Lu Bing adalah orang di balik yang mencelakai kakaknya. Ia langsung mengambil alih kursi sopir untuk memberi pelajaran pada pria itu, bahkan menabrak. Lyni terus bersama Tao San mencari tempat sewa untuk membuka toko baru. Tetapi Tao San memutuskan mengundurkan diri untuk melamar kerja di restoran Tai Giang Wit karena KHNG Tu. Tepat saat KHNG Gi menelepon, ia berada di bawah rumah Lyni dan memberi gadis itu setengah jam untuk muncul di hadapannya. Ternyata ia ingin gadis itu membantunya memelihara seekor ikan. Ia mengatakan dirinya mengenali gadis itu saat perebutan pisau di kedai Mihuit. Ia tidak mengungkapkannya karena ingin gadis itu menyadarinya sendiri. Ia teringat saat berada di panti asuhan, ia tidak berpamitan agar gadis itu selalu mengingatnya. Namun tampaknya cara ini tidak terlalu efektif. Ia memberitahu bahwa besok gadis itu harus kembali bekerja. Namun Lyni menolak dan secara proaktif mengajukan pengunduran diri. Ia segera mengeluarkan hukum ketenagakerjaan untuk mengancam agar gadis itu harus memberi pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Lyni hanya bisa masuk kerja sambil mengantuk. Ternyata ia memutuskan membuka kedai pada malam hari dan siang hari bekerja di Xuan Trin. Saat hendak pulang, ia ditangkap KHNG Gi untuk kembali rapat membahas kegiatan tim building restoran yang akan datang. Ia ingin menolak tetapi ditolak mentah-mentah olehnya. Ia memutuskan akan mengikuti permainan misteri pembunuhan dan mengumumkan bahwa karyawan Xuan Trin wajib ikut. KHNG itu ingin ikut tim building tetapi KHNG Gi menolak. Ia lalu pergi mencari Tao San yang sedang sibuk mencabut gigi dan memintanya menelepon menanyakan lokasi acara Xuan Trin. Lyni berpura-pura sakit menelepon menir truk, tetapi belum selesai bicara, mobil perusahaan sudah lama menunggu di depan rumahnya. Mengikuti permainan, setiap orang akan mengundi pembagian kamar dan bertransformasi menjadi karakter dalam cerita. KHNG Tu dan Tai San sudah tiba lebih dulu dan menunggu di sana. Pemilik mengajukan 10 skenario untuk dipilih.
KHNG itu dengan cepat memilih skenario cinta dan ingin berpartisipasi bersamaan. Melihat Eleni mengedipkan mata pada Tao San, KHNG Gi merasa kesal dan memilih berperan sebagai karakter bisu agar tidak perlu bicara. Melihat itu, Tao San segera merebut skenario cinta bersama KHNG itu sebelum permainan dimulai. Sebelum permainan peran, KHNG itu memikirkan permainan melipat jari untuk meningkatkan kekompakan tim. Setiap orang menyebutkan satu syarat, siapa yang tidak memilikinya harus melipat satu jari. Di akhir, siapa yang tersisa paling banyak jari akan memberi perintah kepada yang paling sedikit. Eleni adalah orang yang pertama melipat kelima jarinya. KHNG itu menang dan memaksa Eleni bertukar skenario agar Eleni memerankan cinta dengan Tao San. Permainan berlanjut. Eleni lalu mengajukan syarat siapa yang belum pernah berpacaran. Ia terkejut karena KHNG Gi sama sepertinya, belum pernah punya hubungan sama sekali. KHNG Gi sengaja menjebak Tao San agar kalah. Ia menang lalu langsung menukar skenario dengan Tao San. Permainan berlanjut dan semua orang bertukar skenario secara kacau. Eleni menutup dengan syarat. Terakhir, menyukai seseorang yang hadir di sini. KHNG Gi diam-diam melipat satu jari di bawah tatapan terkejut semua orang, lalu mengalihkan perhatian dengan melihat jam. Waktunya hampir tiba untuk permainan utama. Eleni bertransformasi menjadi Nona Fituit yang sedang jatuh cinta pada seorang pria bernama Terti. Mereka berjanji bertemu di taman bunga. Kebetulan setelah pertukaran skenario yang kacau, KHNG Gi tetap menjadi Terti. Pada saat yang sama, ayah Hope DNG mengungkapkan bahwa dirinya telah ikut campur dalam permainan team building Xuan Trin untuk memberi pelajaran pada KHNG Gi. Melanjutkan kisah cinta, Nona Fituit memberikan petunjuk tentang kasus pemenggalan kepala tabib kepada Terti. Tabib DC Betelin salah meracik obat sehingga membuat permaisuri ibu hampir kehilangan nyawa. Kemudian adik laki-lakinya DC Chinlin tepat waktu menyelamatkannya. Tetapi DC Betelin tetap dihukum penggal kepala. Putranya juga diusir dari rumah oleh DC Lau, yaitu kakeknya sendiri. Eleni merasa cerita ini agak familiar. Tiba-tiba KHNG itu muncul menegur bahwa gadis itu merebut perannya. Tuan rumah mengundang semua orang ke aula utama untuk berkumpul dan menuntut setiap orang mematuhi aturan permainan. Benar-benar berperan karena setiap keputusan akan membawa pada satu akhir yang tak terduga. KHNG Gi menemui Eleni untuk menyerahkan sepasang anting. Mengatakan ini adalah tugas Terti. Ia mendekat, telapak tangannya hangat, lalu dengan lembut memasangkan anting itu pada gadis itu. Keduanya saling memandang sejenak lalu menjadi malu-malu. Mereka saling mengucapkan selamat tidur di bawah identitas Fituit dan Terti. Pagi-pagi sekali, alur penting datang. DC Lau Gia telah meninggal tepat pada malam sebelum hari ulang tahun ke-50, pada waktu semua orang di kediaman terpisah. KHNG Gi menganalisis jenazah tanpa luka akibat senjata tajam, sehingga kemungkinan pelaku adalah orang dekat. Ia melihat karakter Tao San. Namun ia memiliki alibi karena mengantar makanan ke karakter KHNG itu. Pemandu cerita menegaskan pelaku adalah salah satu karakter di sini, meminta semua orang menyerahkan ponsel, dan diam-diam memberikan Eleni secari kertas. Setiap orang mengajukan alibi masing-masing. Mengingat isi kertas yang diberikan pemandu, tugasnya adalah melindungi orang yang dicintai, entah ia bersalah atau tidak. Eleni mengedipkan mata dan bersaksi alibi untuk KHNG Gi. Semua orang memiliki bukti tidak membunuh DC Lau Gia. Pemandu menyarankan mereka keluar mencari petunjuk dan membagikan sebuah peluit kepada setiap orang. Bila menghadapi bahaya, tiup peluit. KHNG Gi dan Eleni naik gunung mencari petunjuk, tetapi setelah memanjat 3 putaran masih belum sampai. Gadis itu bertanya apakah ia tidak bisa menentukan arah. Ia teringat masa kecil bermain permainan mata tertutup makan buah karena tidak bisa membedakan kiri dan kanan, sehingga KHNG Gi membiarkan Eleni memakan bagian nanas dari bukit di sebelah. Ia membela diri bahwa manusia harus punya sisi yang pandai dan sisi yang tidak pandai. Eleni menyuruhnya mengikuti dirinya. Entah ia pembunuh atau bukan, ia akan melindunginya. Mereka menemukan sebuah gua rahasia. KHNG Gi masih memiliki satu ponsel lain untuk menerangi. Melihat Eleni menatapnya, ia buru-buru menutupinya karena layar terkunci menampilkan foto mereka berdua. Mereka menemukan sepucuk surat yang menulis bahwa DC Betelin karena iri pada bakat adiknya, menyamar sebagai DC Chinlin dan masuk istana mengobati permaisuri ibu sehingga berujung pada pemenggalan kepala. KHNG Gi menceritakan kepada Eleni kisah yang selama ini beredar di Baksuyen. Putra sulung keluarga KHNG bernama KHNG Fin Esen selalu iri pada bakat adiknya, sehingga menyamar mengikuti kompetisi memasak dengan orang lain, lalu diusir bersama istri dan anaknya dan meninggal karena kecelakaan tak terduga. Skenario ini jelas ditujukan kepadanya dan KHNG itu. Tiba-tiba ada orang menarik tangga dan menutup pintu ruang bawah tanah, mengurung KHNG Gi dan Eleni di bawah. KHNG Gi berkata terus terang bahwa Terti adalah putra yang hilang dari DC Betelin.
Ia hanya mendekat untuk memanfaatkan fituit yang memiliki bau aneh. Lina langsung pingsan. KHNG Gi memeluknya erat, berusaha agar dirinya tidak tertidur. Ia teringat malam itu ayah menyuruhnya bersembunyi di dalam lemari, sementara di luar ayahnya dipukuli sampai mati. Di sisi lain, KHNG itu baru menyadari skenario yang menargetkan kakaknya dan melihat Kang Ge Fin Pong berlari terbirit-birit. Ia segera menyuruh Tao San menangkap pria itu. KHNG itu mengancam agar pria itu mengaku lokasi menyembunyikan kakaknya yang sedang tak sadarkan diri. KHNG Gi tersentak dan sadar. Ia memutuskan melakukan pernapasan buatan untuk membangunkan Eleni. Eleni mendapati dirinya terbaring di rumah sakit, menarik tirai dan melihat KHNG Gi juga terbaring di sana belum sadar. Ia mendekat, diam-diam tersenyum memandangi pria itu. Saat melihat pria itu terbangun, ia buru-buru kembali ke ranjangnya dan berpura-pura tidur. Ia berkata lain kali kalau berpura-pura tidur jangan biarkan bola mata bergerak ke sana kemari. Gadis itu hendak bangun, tetapi ditahannya. Ia mengambil sandal dan memakaikannya ke kaki Eleni. Gadis itu menyentuh dahinya dan bertanya apakah ia demam. Ia langsung menggenggam tangan gadis itu dan tidak melepaskannya. Saat hendak membicarakan kejadian semalam di ruang bawah tanah, Tao San datang mengganggu. Dalam perjalanan pulang, melihat gadis itu akrab dengan Tao San, ia langsung cemburu. Ia beralasan menengok ikan untuk datang ke rumah Eleni, tetapi ditolak oleh gadis itu. Hook DNG menemui Truk Ho. Ternyata dialah yang membocorkan informasi team building Xuan Trin kepada ayahnya untuk membantu ia menekan KHNG Gi, tetapi ia justru marah karena gadis itu bertindak sepihak. Jika tangan KHNG Gi terluka, itu akan memengaruhi rencananya. Hook DNG mengatakan saat ini Truk Ho masih bernilai sehingga KHNG Gi tetap mempertahankannya meski tahu gadis itu adalah orangnya. Kembali ke pekerjaan, Eleni seperti kehilangan jiwa. KHNG Gi marah karena kelalaiannya, membuat gadis itu buru-buru pulang untuk membagikan selebaran iklan pembukaan restoran baru. Kun Zoi Menzim Pesan memaksa gadis itu dalam waktu 1 jam harus membawa tanduk rusa ke rumahnya. Tetapi gadis itu justru memesan kirim sehingga membuatnya kecewa. KHNG itu datang ke rumah memasak sarapan untuk kakaknya. Ia bertanya kepada KHNG Gi tentang perebutan pisau yang akan datang. Ia mengatakan target berikutnya adalah keluarga Cat. Ia berkata terus terang bahwa semua usahanya adalah untuk mewujudkan tujuan merebut pisau dari keluarga KHNG. Karena itu, ia ingin adiknya meninggalkan Tai Gianguit. Setelah semua urusan selesai, ia akan menyerahkan Xuan Trin kepadanya. Namun KHNG itu menegaskan bahwa lawan perebutan pisau terakhirnya hanya bisa dirinya sendiri. Ia berpikir dalam hati, hanya jika ia menjadi kepala koki Tai Gianguit maka tidak akan ada yang bisa melampauinya. KHNG Gi sengaja mengunci gudang untuk bertemu Eleni secara pribadi. Ia marah karena gadis itu menghindarinya dan hendak membicarakan lagi kejadian di bawah tanah. Tetapi ayah gadis itu menelepon. Ia beralasan ayahnya kambuh sakit lalu pergi. Tao San meminta gadis itu membantu membagikan selebaran agar ia bisa pergi ke Tai Gianguit memberikan helm baru kepada KHNG itu. Menunggu seharian tidak melihat Tao San, tiba-tiba ia berlari masuk menemui KHNG itu sambil memegangi perut dan duduk di aula. KHNG itu langsung menggendongnya ala putri lalu mengantarnya pulang. KHNG Gi sengaja membawa pakan ikan untuk menemui Eleni. Mereka bersama-sama mengganti rumah baru untuk ikan itu. Melihat gadis itu terkena percikan air di wajah, ia mendekat dan dengan lembut mengusap pipinya, lalu bertanya langsung. Malam itu di bawah tanah, saat melakukan pernapasan buatan, Eleni sebenarnya masih sadar. Bukan? Gadis itu teringat momen bibir beradu dengan KHNG Gi. Ia ingin meminta maaf atas tindakannya yang melampaui batas. Tetapi gadis itu berkata tidak apa-apa. Anggap saja seperti digigit anjing. Ia sengaja menjelaskan bahwa perilaku manusia saat tidak sadar biasanya adalah hal yang paling ingin mereka lakukan di alam bawah sadar. Membuat gadis itu menjadi malu. Keesokan paginya saat bekerja, Eleni mulai memperhatikan KHNG Gi. Wajahnya saat bekerja membuat gadis kecil itu berdebar. Pada saat yang sama, KHNG itu tiba-tiba menyadari bahwa dirinya benar-benar telah jatuh hati pada pria bernama Tao San dari kedai Hoang Hon. Kedai Hoang Hon milik Eleni resmi dibuka, tetapi menunggu lama tak satu pun pelanggan datang, bahkan setelah diskon besar pun tidak ada yang masuk. Ia murung. Saat pergi ke Xuan Trin, ia bertemu KHNG Gi dan bertanya bagaimana ia bisa membangun Xuan Trin hingga seperti sekarang. Ia memintanya membayar 1000 T untuk berbagi pengalaman. Melihat gadis itu canggung, ia membantu memakaikan celemek. Ia mengeluarkan bahan-bahan dan bertanya Eleni ingin memasak apa. Gadis itu langsung menyodorkan menu yang bisa dibuat siapa saja, membuatnya menggelengkan kepala. Ia mulai mengajarinya cara berpikir menciptakan hidangan baru. Mereka bersama-sama membuat masakan unik. Ia berbagi bahwa arah Xuan Trin adalah menggunakan teknik memasak barat untuk mengeksplorasi masakan Tiongkok, sekaligus menyaring kelompok pelanggan yang punya uang dan waktu agar meningkatkan ketenaran Xuan Trin. KHNG Gi memandangi wajah gadis itu saat tertidur karena mengantuk,
lalu membangunkannya untuk menjalankan tugas berikutnya. Ia membawanya ke tepi danau untuk berkemah dengan alasan persiapan perebutan pisau berikutnya, karena lawan Ketkun Esen ahli menggali cita rasa alami bahan makanan. Jelas-jelas pergi untuk persiapan perebutan pisau. Tetapi KHNG Gi bahkan tidak membawa bahan masak apapun. Eleni kesal ingin pulang, tetapi diancam akan dipotong gaji. Mereka bersama-sama pergi menangkap ikan. Gadis itu sengaja mengerjainya. Saat gadis itu ingin pulang, ia berpura-pura terluka. Ternyata ia membawa pancing, hanya sengaja, lupa, agar tercipta suasana bermain bagi Eleni dengan bahan-bahan sederhana. KHNG Gi memasak ikan panggang, membuat Eleni kagum dan memuji. Tiba-tiba hujan turun. Mereka minum teh sambil menikmati hujan. Tiba-tiba tenda Eleni roboh. Ia terpaksa keluar merapikan mobil untuk tidur. Kesempatan satu malam terakhir pun datang. Ternyata KHNG Gi telah merencanakan berkemah pada hari hujan buatan, bahkan sengaja tidak menancapkan satu kaki tenda Eleni. Belum selesai, ia juga sengaja membuat bensin mobil hampir habis agar gadis itu tidak tidur di sana. Takut gadis itu kedinginan, ia cepat-cepat menyelimuti Eleni dengan handuk. Ia meminta maaf lalu mengusulkan agar gadis itu tidur di tendanya sementara ia tidur di mobil. Melihat wajah KHNG Gi yang penuh rasa bersalah, gadis itu akhirnya memutuskan untuk berdesakan bersamanya semalam. Mereka berbaring berdampingan dengan perasaan gelisah tak bisa tidur. Gadis itu mengulurkan tangan mencari ponsel, tetapi justru menyentuh tangan pria itu. Ia teringat ayahnya pernah mengajarkan bahwa jika menyukai seseorang, harus proaktif dan sabar agar gadis itu menyukai dirinya. Jam menunjukkan tengah malam, gadis itu tiba-tiba berbalik dan mengucapkan selamat pagi yang menyenangkan. Mereka berdua tertidur nyenyak dalam suasana romantis. Saat mencari Tausan yang menjaga kedai menggantikan Eleni, ia benar-benar tergerak oleh pria ini. Ia mengaku menyukainya, membuat KHNG itu tak kuasa menahan diri lalu mencium pria itu bertubi-tubi. Bersama Linai, ia berkata baru saja menemukan jeriken bensin di lembah belakang, jadi masih sempat pulang. Ia menghadiahkan gadis itu seikat bunga yang ia petik sendiri. Saat sedang murung karena tak ada pelanggan, seorang ibu dan anak datang bertanya apakah Eleni bisa memasak makanan barat. Hari itu ulang tahun putrinya, ia ingin gadis kecil itu makan makanan barat. Eleni langsung setuju dan memasak beberapa hidangan Tiongkok bergaya barat sebagai hadiah bagi pelanggan pertamanya. Gadis kecil itu berkata ini adalah makanan paling enak yang pernah ia makan, membuat Eleni penuh kepercayaan diri akan masa depan. Sebelum pulang, gadis kecil itu juga berkata akan membantu membagikan selebaran iklan untuk Eleni. Dengan gembira ia pergi ke Xuantrin menemui KHNG Gi dan tersenyum berkata bahwa ia benar-benar berharga. Ia mengundangnya ke rumah untuk mencoba bahan baru. Mereka bersama-sama mencicipi anggur dan mencicipi hidangan. Gadis itu secara aktif menyuapi kepiting kepadanya, dan ia membantu mengelap noda makanan di pipinya. Saat suasana sedang romantis, Eleni tersedak dan berlari ke kamar. Lalu menemukan rencana KHNG Gi dan menyadari bahwa dirinya juga salah satu orang yang ia manfaatkan. Ia menarik gadis itu ke kedai mie Ong Tit dan menceritakan bahwa ayahnya dulu sangat menyukai memasak, tetapi tidak berbakat. Setelah diusir dari rumah, ayahnya membuka kedai sendiri namun segera ditutup karena orang-orang menganggapnya anak durhaka keluarga KHNG, sehingga gagal dalam penilaian bintang 1. Orang yang memberikan keputusan akhir justru adalah ayahnya sendiri, Trung Hee Deng. Ia tidak puas mengapa 7 keluarga besar merasa berhak menekan orang lain. Sebelum dimasukkan ke panti asuhan, ia pernah memohon kepada Ong Tit untuk menerima KHNG itu, tetapi ditolak karena takut menyinggung keluarga KHNG. Ia mengatakan bahwa perebutan pisau adalah cara paling adil untuk membandingkan kekuatan. Gadis itu menegaskan bahwa suatu hari ia akan merebut pisau dari KHNG Gi. Akhirnya pelanggan datang ke kedai. Mereka berkata 2 ibu anak yang datang makan sebelumnya yang memperkenalkannya. Beberapa hari lalu, saat diperkenalkan ke restoran KHNG Gi, barulah ia tahu Eleni mengundurkan diri. Ia menelepon, tetapi gadis itu beralasan mengantar ayahnya berobat. Gadis itu pergi menemui Triu Kin Kin menanyakan sumber bahan baku yang murah namun berkualitas karena saat ini toko belum untung. Triu Kin Kin menyarankan membeli kembali bahan makanan yang belum kedaluarsa dari restoran kelas atas untuk menekan biaya. Hope Denge datang ke restoran mencari Eleni. Ternyata Triu Kin Kin telah memperkenalkan bahwa Eleni ingin membeli satu batch bahan yang hampir kedaluarsa namun rasanya masih baik dari Hope Denge. Ia mengatakan Tai Giangwit sangat memperhatikan bahan makanan, sehingga selalu menjual kembali bahan-bahan tersebut. Ia membawa Eleni ke Tai Giangwit untuk langsung memeriksa kualitas bahan. Ia sengaja pergi ke tempat KHNG Gi. Melihatnya, gadis itu langsung bersembunyi tetapi ketahuan karena jaraknya terlalu dekat, hingga pergelangan kakinya terkilir. KHNG Gi membantu mengoleskan obat dan menegurnya agar lain kali lebih berhati-hati. Ia lalu menggendongnya pulang. Ia juga secara khusus membeli sarapan dan mengantarnya ke tempat kerja. Khawatir kakinya sakit, ia berdiri berjaga membantu mengawasi panci sup untuknya.
Xuan Hin bertanya bagaimana perasaan Eleni jika Kahangge Gi menyukainya, membuat gadis itu terkejut. Kahangge Gi panik takut gadis itu kembali terkilir. Ucapan wakil koki membuatnya teralihkan. Gadis itu pergi ke Tai Giang Wit menemui Hook Dengge, mengakui kualitas produk sangat baik dan ingin segera bekerja sama. Kahangge itu memergoki dan mengancam Eleni, tetapi ingin membiarkan Kahangge Gi sendiri yang menemukan bahwa dapurnya diam-diam membuka kedai di luar. Kedai Hoang Hon mendapat peringkat tertinggi dalam daftar ulasan, namun Eleni sama sekali tidak senang. Ia khawatir akan ketahuan oleh Kahangge Gi. Tausan meminta kakaknya menyembunyikan informasi bisnis Eleni. Ternyata kakak Tausan adalah ketua grup keluarga. Saat Eleni hendak pulang, ia ditarik oleh Kahangge Gi. Ia ingin mengundangnya ke rumah karena ada hal yang ingin dibicarakan dan menegaskan bahwa ia pasti menunggu, berapapun lamanya. Truko menguping dan melaporkannya kepada Hook Dengge. Ia mencari Eleni dan mengatakan telah melihat gurunya di Departemen Onkologi Rumah Sakit. Dua murid hanya bisa memeluk guru sambil menangis. Mereka membanggakan restoran baru kepada guru dan membawa beliau kabur dari rumah sakit untuk berkunjung. Ong Tit mencicipi masakan muridnya dan memuji rasa asam manisnya yang enak. Tetapi kesehatannya sudah sangat lemah hingga tak sanggup makan. Eleni menangis sedih karena sebenarnya masakan itu terasa asin, bukan asam manis. Di sisi lain, Kahangge Gi sedang menyiapkan steak dan makan malam di bawah cahaya lilin. Tetapi Eleni meneleponnya keluar. Gadis itu duduk murung di tengah cuaca bersalju dan mencurahkan perasaannya bahwa ia sangat ingin kembali memakan mie buatan gurunya. Dulu, guru itu menghabiskan sebulan untuk membujuknya menjadi murid. Awalnya ia tidak setuju, tetapi karena ayahnya membutuhkan biaya pengobatan mendesak, ia datang mencari Ong Ban Mi Calok. Malam itu membuatnya memutuskan menerima beliau sebagai guru. Dialah yang menyelamatkannya pada masa tersulit dalam hidup. Melihat gadis itu menangis, Kahangge Gi meminta maaf karena telah merebut pisau. Gadis itu bertanya jika waktu diputar kembali, apakah ia akan terus merebut pisau dari Ong Tit. Ia tidak menjawab, membuat gadis itu sangat kecewa dan meninggalkannya sendirian di tengah salju. Keesokan harinya, Kahangge Gi datang ke toko dan menerima surat tantangan dari kepala koki kedai Hoang Hon, seorang pewaris keluarga Lye. Kahangge Gi mencari informasi tentang kedai ini di internet. Xuan Hi menduga keluarga Lye itu adalah Eleni, tetapi Kahangge Gi tidak percaya. Cuk Hao mengundang diri dari Sun Ting. Mengetahui Eleni adalah pewaris keluarga Lye, Hook Dengge ingin memanfaatkannya untuk menjebak Kahangge Gi. Baik menang maupun kalah, Eleni tetap menguntungkan rencananya. Pertemuan kedua orang itu terlihat oleh Tao San. Saat pergi ke Tai Giang Wit membeli bahan, Tao San kembali bertemu kakaknya yang pergi bersama Hook Dengge. Takut Kahangge itu salah paham. Ia spontan menjelaskan bahwa itu kakaknya, membuat gadis itu tahu ia adalah tuan muda keluarga Tao. Mereka secara khusus menyiapkan hidangan dengan nama mengandung kata, mangkuk ikan, tangan menusuk tanduk, dan Pak Nam, untuk menyambut. Mengira Kahangge itu dan Tao San adalah sepasang. Tetapi Kahangge itu menegaskan mereka hanya berteman, membuat Tao San sangat kecewa. Sekelompok orang berpakaian hitam datang ke kedai Eleni. Saat gadis itu berlari keluar, mereka sudah pergi dan meninggalkan banyak sirip hiu dan teripang. Kakek bertanya kepada Hook Dengge tentang tantangan Eleni terhadap Kahangge Gi. Ia menganggap keluarga Lye telah merosot. Kini menjadi batu loncatan bagi Kahangge Gi adalah hal baik, dan selama Kahangge Gi berhasil merebut pisau, ia akan menjemputnya pulang. Ternyata sirip hiu dan teripang yang diterima Eleni adalah kiriman salah dari Tai Giang Wit ke Xuan Trin. Eleni bekerja dalam kondisi kelelahan. Kahangge Gi khawatir dan menegurnya agar memperhatikan tubuh. Xuan Hin datang menghibur, mengatakan sangat menyesal karena mereka berdua tidak bisa bersama. Kahangge Gi datang menyelidiki kedai lawan. Melihatnya, Eleni menarik Tao San bersembunyi di bawah meja. Lina mengganti sedagam dan bola di mengkadi Hungzoi. Ia mengatakan ingin mencicipi makanan untuknya. Semua hidangan sangat buruk hingga tak tertelan. Tao San menjulurkan kepala minta tolong. Takut terlihat Kahangge Gi, ia menutup wajah dan menariknya kembali. Kahangge Gi tahu masakan itu bukan buatan kepala koki. Ia mengatakan Xuan Hin pernah menduga bahwa kepala koki ini adalah orang yang sangat memahami Kahangge Gi, dan menunjuk langsung Eleni. Namun setelah datang ke sini, ia yakin itu adalah Kahangge Dengge. Ia tahu Tai Giang Wit masih memasok bahan untuk kedai Hoang Hon melihat. Kahangge Gi terlihat sedang berada di restoran An Hoang Hon. Kahangge itu sengaja datang mencarinya. Dia sebenarnya tahu kepala kokinya adalah Eleni, tetapi tidak mengatakannya. Dia sengaja bertanya pada kakaknya apakah ingin tahu siapa yang memasak hidangan buruk ini. Dia berlari ke dapur untuk menarik orang itu keluar, tetapi listrik padam sebelum dia keluar. Sebelum pergi, Kahangge Gi melelehkan daging sapi dan mengatakan akan menunggu pisau keluarga Lye di Xuan Trin. Kahangge itu marah dan menyalahkan Tao San lalu memanggilnya untuk berbicara. Dia mengusulkan untuk berteman secara biasa, tetapi Tao San menolak. Dia berkata karena menyukainya, dia tidak bisa hanya berteman. Setelah mendengarnya,
KHNG itu langsung menariknya untuk berciuman dan mengusulkan untuk berpacaran dengan KHNG. KHNG Gi bertanya kepada Eleni alasan keluarga Ely tiba-tiba muncul untuk merebut pisau. Dia mengatakan mungkin mereka ingin mencegahnya terus merebut pisau. KHNG Gi tiba-tiba menghentikan mobil dan bertanya mengapa dalam permainan sebelumnya dia selalu melindunginya dan mengatakan mereka satu tim. Eleni menjelaskan itu hanyalah tugas permainan dan dia tidak pernah benar-benar berdiri di pihaknya. Zuk Deng datang mengundang ketua Tao menjadi juri kompetisi perebutan pisau berikutnya. Keluarga Tao adalah produsen pisau, dan Koki Bechesuyen adalah pemuji dari asosiasi. Dia mengusulkan kerjasama dengan bos Tao untuk mengakhiri jalan perebutan pisau KHNG Gi. Huk Deng mengatakan dirinya telah berada di belakang membantu KHNG Gi dari orang tanpa nama menjadi koki terkenal untuk mengguncang pemikiran kuno 7 keluarga besar. Namun KHNG Gi tidak bisa merebut pisau keluarga Ely untuk mendapatkan kesempatan menyentuh keluarga Tai. Muit Xuanhin membawa bahan-bahan. Untuk KHNG Gi melihat adiknya yang tampak sedih dan kaya. Dia mengatakan setelah merebut pisau keluarga KHNG, pisau itu akan dikembalikan kepada Titung Min lalu menjelaskan semuanya kepada Eleni, maka pasti masih ada harapan dalam hubungan perasaan. Xuanhin memamerkan bahwa KHNG itu telah berpacaran dengan Taoisan. Eleni datang menjenguk gurunya di rumah sakit dan bertanya apakah dirinya bisa mengalahkan KHNG Gi. Sang guru mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya tidak benar-benar menyukai memasak, sehingga tidak bisa menciptakan hidangan terbaik. Dia tahu Eleni merebut pisau demi dirinya. Dahulu dia sendiri juga tidak tahu apa yang dia sukai dan hanya mewarisi usaha keluarga. Sampai akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar suka memasak untuk orang lain. Saat itu dia bisa merasakan suka dan duka setiap orang dan memasukkan emosi itu ke dalam masakan. KHNG itu mengikuti Eleni ke kamar rawat Titung Min dan meminta maaf karena dulu dialah yang memohon agar tidak diterima sebagai murid agar bisa tetap di sisi kakaknya, yang menyebabkan KHNG Gi menyimpan dendam dan merebut pisau gurunya. Namun sang guru menolak dan hanya meminta KHNG itu menyimpan rahasia ini dari Eleni agar muridnya bisa melepaskan keterikatan dan melakukan apa yang diinginkannya. Di sisi lain, KHNG Gi memanggil Tao San ke rumah untuk menanyakan hubungan cintanya dengan adiknya. Tao San menyatakan bahwa perasaannya pada KHNG itu tulus. Meskipun dia tahu KHNG itu datang kepadanya karena merasa kesepian, namun dia bersedia. Tao San bertanya tentang hubungan KHNG Gi dengan Eleni. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia menyukai Eleni tetapi tidak mendapat balasan. Tao San berpendapat bahwa Eleni tidak mengizinkan dirinya menyukai KHNG Gi karena memikirkan penerimaan CP dari gurunya. Mengira KHNG Gi sudah tahu soal perebutan pisau, Tao San membawa Eleni langsung ke rumah KHNG Gi untuk menuntut penjelasan. Menyebutkan kata sandi rumah KHNG Gi. Eleni menduga itu adalah tanggal ulang tahunnya dan ternyata benar hari ini. Dia ingat KHNG Gi pernah mengatakan ingin makan sup daging sapi setiap ulang tahun. Ryukin menegaskan kemampuan memasak Eleni meningkat pesat, tetapi tetap belum bisa dibandingkan dengan KHNG Gi. Eleni menceritakan bahwa dia telah mengunjungi guru di rumah sakit dan gurunya mengatakan dia tidak bisa menang karena tidak memasukkan emosi ke dalam masakan. Sup daging sapi telah matang. Eleni membawa satu porsi pergi. Tao San dan Ryukin mencicipi sisanya dan rasanya begitu enak sampai mereka terbelalak. KHNG Gi yang sedang sedih minum alkohol dan menonton rekaman masa kecil merayakan ulang tahun bersama orang tuanya. Mendengar bel pintu, dia membuka dan melihat kotak penghangat yang dulu dia berikan kepada Eleni. Dia buru-buru mengejar dan kemudian roboh ke arah Eleni. Saat Eleni membantunya berdiri, dia justru menekannya hingga terjatuh. Dia menatapnya dan bertanya mengapa dia membawakan makanan. Eleni mendorongnya dan mengatakan datang untuk meminta maaf karena sebelumnya menyelinap ke rumahnya tanpa izin. Sakit lambung KHNG Gi tiba-tiba kambuh. Eleni mengambil ponsel KHNG Gi dan memasukkan kata sandi tanggal ulang tahunnya, lalu melihat wallpaper ponsel itu adalah dirinya. Dia mengambil mie panjang umur yang telah dia siapkan. Setelah KHNG Gi memakannya, dia memuji rasanya enak, membuat Eleni terkejut. Dia berkata terus terang, kamu akan merebut pisau dariku. Kenapa kamu tidak percaya diri seperti ini? Dia juga mengatakan sensitivitas Eleni terhadap bahan makanan bisa melampaui dirinya. Dia menggenggam tangan Eleni dan bertanya jika dia bertemu dengannya sebelum merebut pisau gurunya Tit. Apakah dia akan berdiri di pihaknya? Namun Eleni mengatakan tidak ada, seandainya. Jika dia kecewa karena semua orang pergi, dan hanya dirinya yang tertinggal di tempat lama. Dalam perjalanan pulang, Eleni bertemu KHNG itu yang duduk sendirian meniup lilin dan curhat. Sejak usia 8 tahun, kakaknya tidak pernah merayakan ulang tahun lagi karena pada hari itu ayah mereka kehilangan kedua tangannya akibat kecelakaan. Eleni menerima telepon bahwa gurunya harus segera diselamatkan. Dokter mengatakan kondisinya tidak baik. Saat koma, dia terus memegang foto kedai mie lama. Kompetisi perebutan pisau akhirnya tiba. Eleni mengumpulkan keberanian untuk tampil, mengejutkan semua orang.
Kompetisi dimulai. Eleni mengingat pesan gurunya untuk memasukkan emosi ke dalam masakan. Dia menatap Kahangge Gi dan memutuskan memasak sup daging sapi. Dia fokus mengeksekusi, sementara Kahangge Gi terganggu olehnya. Pada saat yang sama, Guru Tit sedang menjalani resusitasi jantung dan meninggal tepat ketika kompetisi berakhir. Setelah mencicipi 2 hidangan, juri menilai sup daging sapi Eleni membawa emosi nostalgia masa kecil, sedangkan daging sapi goreng renyah Kahangge Gi sangat halus, memadukan kuliner timur dan barat. Setiap orang menerima satu suara. Tinggal Tau TNH. Dia teringat telah setuju bekerja sama dengan Hook DNG untuk membagi pasar karena keluarga Tau juga menghadapi kesulitan finansial. Kemenangan jatuh pada Eleni. Kahangge Gi memegang pisaunya dan pisau Guru Tit untuk diberikan kepada Eleni. Dia mengucapkan selamat karena keinginannya tercapai, lalu berbalik pergi. Dia mengenang kenangan mereka berdua di dapur itu. Xuanhin datang melaporkan bahwa setiap karyawan telah diberi gaji 3 bulan. Dia marah dan menganggap ada orang yang berbuat curang dalam kompetisi karena Eleni tidak mungkin mengalahkan Kahangge Gi dalam waktu singkat. Di depan restoran Hoang Hon, wartawan mengepung untuk mewawancarai soal Tau TNH yang berpihak pada restoran adiknya. Tau TNH menelepon Hook DNG dan menegaskan suara terakhir seharusnya milik Kahangge Gi, tetapi diberikan kepada Eleni atas perintah Hook DNG, sehingga dia harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tau TNH memberitahu adiknya bahwa perusahaan keluarga berada di ambang kehancuran dan meminta dia merahasiakan hal ini. Tau sang kembali dan menegaskan kepada Eleni bahwa kakaknya tidak berbuat curang, namun Eleni masih tidak percaya dirinya bisa mengalahkan Kahangge Gi. Kahangge itu datang dan mengatakan yang sebenarnya kepada Kahangge Gi tentang kejadian tahun lalu, sehingga dia mengerti bahwa dirinya salah paham terhadap Guru Tit. Saat Eleni tiba di restoran, dia diserang oleh orang tak dikenal, tetapi Kahangge Gi sempat melindunginya. Di rumah sakit, Xuanhin tampak menyalahkan Kahangge Gi dan menceritakan bahwa kepala keluarga Kahangge Tetang, memiliki anak kembar. Anak sulung Kahangge Fin SN berbakat biasa saja namun hidup bahagia dengan istri dan 2 anaknya, Kahangge Tu dan Kahangge Gi. Adiknya, Kahangge Fin Pong, sangat berbakat namun selalu suka bersaing. Dalam sebuah kompetisi, dia kalah. Tetapi Kahangge Tetang memilih yang berbakat dan mengarang cerita bahwa Kahangge Fin SN menggunakan nama adiknya untuk bertanding. Meski diperlakukan tidak adil, ayah Kahangge Gi tetap bekerja keras membangun karir dan meraih reputasi di dunia kuliner. Namun pada ulang tahun ke-8 Kahangge Gi, Kahangge Fin Pong datang dan menghancurkan tangan Kahangge Fin SN karena takut ayahnya membawa kakaknya kembali ke dunia kuliner. Kahangge Gi yang bersembunyi di lemari menyaksikan semuanya, sejak itu menjadi pemalu dan tertutup. Namun karena seorang gadis di panti asuhan berkata dia harus menuntut keadilan, selama 18 tahun dia melangkah dengan hati-hati. Tinggal 1 langkah terakhir, tetapi justru teman itu mengkhianatinya dan merusak semua usahanya. Eleni mendekat meminta maaf. Kahangge Gi berkata dia berutang 1 permintaan maaf kepada Tit Tung Min, jadi mulai sekarang dia dan Eleni tidak saling berutang. Eleni pulang dengan sedih dan melihat ikan Kahangge Gi telah mati. Dia menangis dan berkata kepada ayahnya bahwa Kahangge Gi benar-benar pergi dan tidak akan kembali lagi. Tinggal Eleni seorang diri pulang. Dia terkejut melihat ayahnya berhasil menyelamatkan ikan Kahangge Gi, berpikir bahwa segalanya masih bisa diperbaiki. Dia berlari mencari Kahangge Gi, tetapi dia tidak ada di rumah. Kahangge Gi sedang putus asa, minum alkohol di jalan, dipukuli preman, lalu bersembunyi di bak truk pickup. Dia mabuk sampai dibawa berkeliling semalaman. Saat bangun, pemilik truk menagih 5.000 yuan biaya transport dan penginapan. Kahangge Gi mencari ponselnya namun tak ada, hanya tersisa 1 koin. Pemilik truk membawanya ke panti lansia. Ternyata dia adalah juru masak di sana dan tangannya patah karena jatuh. Dia memaksa Kahangge Gi memasak sebagai ganti utang. 2 bulan berlalu. Eleni dan Triu Kinkin mengelola restoran dan ternyata mereka telah sepakat mengejar tujuan memperbesar restoran untuk mengusulkan penghapusan sistem perebutan pisau dari Asosiasi Kuliner Baksuyan. Eleni kembali mencari Kahangge Gi, tetapi bertemu Kahangge Tu. Mereka hanya bisa minum bersama. Kahangge Tu bertanya apakah Eleni sudah tidur dengannya. Eleni menjawab belum dan mengakui menyukai Kahangge Gi. Kahangge Tu memberi syarat Eleni harus menghabiskan bir ini baru akan memberitahu keberadaan Kahangge Gi. Setelah Eleni meminumnya, barulah dia tahu Kahangge Tu menipunya. Dia memaksa Kahangge Tu menghabiskan sisa minuman baru mau mengatakan di mana Tau San berada. Ternyata sejak berhenti dari An Hoang Hon, Tau San juga menghilang dan bahkan Eleni tidak tahu keberadaannya. Kini Kahangge Gi telah terbiasa dengan kehidupan damai di pedesaan dan mengumpulkan cukup uang untuk melunasi utang. Namun pemilik tempat sudah lama tahu bahwa dia adalah Kahangge Gi, orang yang menggunakan seluruh baksuin. Kahangge Gi juga tahu pemilik itu adalah Ket Kun SN. Orang yang dulu mengalahkan Kahangge Fin Pong. Ket Kun SN memberi syarat. Jika Kahangge Gi bisa memenangkan permainan catur melawan semua orang di desa, dia akan mengembalikan pisau. Namun Kahangge Gi bahkan tidak bisa menang melawan anak kecil.
Di sisi lain, dua pemilik restoran An Hoang Hon pusing karena Tai Giang Nguit menghentikan pasokan bahan. Mereka berencana pergi ke beberapa daerah pertanian untuk mencari sumber bahan murah. Kahang Gi pergi ke kota mengambil barang untuk Ket Kuan Esen dan bertemu Eliani. Dia buru-buru pergi. Saat bekerja, Eliani melihat iklan tentang 7 keluarga kuliner besar di Baksuyen dan teringat rencana Kahang Gi untuk merebut pisau Ket Kun Esen. Dia memutuskan akhir pekan akan membawa ayahnya ke desa Enge, tempat Ket Kun Esen tinggal. Dalam beberapa hari singkat, Kahang Gi berhasil memenangkan banyak pertandingan catur dan memutuskan menantang Ket Kun Esen, namun masih kalah jauh. Eliani membawa ayahnya ke desa Enge, tetapi karena menerima telepon, ayahnya tersesat. Kahang Gi yang sedang mengambil arak untuk Ket Kun Esen bertemu ayah Eliani yang tersesat, lalu membawanya ke panti lansia dan menyiarkan pengumuman untuk mencari Eliani. Eliani mengenali suara Kahang Gi dari pengeras suara. Kahang Gi marah dan mengatakan dirinya sudah tidak bernilai untuk dimanfaatkan lagi. Jadi untuk apa Eliani mencarinya? Eliani menjelaskan bahwa dia datang untuk meneliti bahan-bahan atas nama mencari Ket Kun Esen. Tetapi Kahang Gi tidak percaya dan mengira dia datang untuk merebut pisau. Saat bertemu Ket Kun Esen, Eliani segera memperkenalkan diri sebagai orang yang menghubunginya lewat telepon. Ket Kun Esen menugaskan Kahang Gi mengantar Eliani berkeliling dan mencicipi bahan-bahan setempat. Tetapi Kahang Gi tampak tidak senang. Eliani mengakui kepada Ket Kun Esen bahwa tujuan utamanya datang adalah karena Kahang Gi. Di rumah Kahang Gi, dia bertanya apa yang Eliani lakukan di sana. Eliani mengatakan guru Ket mengundang ayah dan dirinya untuk tinggal beberapa hari dan sore ini meminta Kahang Gi menemani survei lapangan. Kung Zoi membawa Li naik ke kebun memtik Seyu. Takut tangannya terluka, dia memberikan satu-satunya sarung tangan miliknya. Saat hendak mencicipi sayur segar, Kahang Gi mengatakan itu baru saja dipupuk dengan pupuk organik, dengan kata lain kotoran manusia. Kahang Gi bertanya tentang kondisi Kahang itu. Eliani mengatakan mereka cukup dekat. Kemarin masih makan malam bersama. Dia memberikan kepadanya sebuah foto. Dia memotret ikan itu dan bahkan menyertakan wajahnya sendiri di sana. Sambil memarahi Eliani karena tidak menyalakan lampu kolam ikan, Kahang Gi menabrak sebuah becak roda 3 hingga pergelangan kakinya terkilir dan terpaksa meminta bantuan orang untuk pulang. Melihat Kahang Gi bermain catur dengan lebih mantap, Ket Kun Esen beranggapan itu karena Eliani. Dia mengatakan bahwa Eliani telah menempuh ribuan mil untuk datang ke sini mencari Kahang Gi. Itu membuktikan bahwa di dalam hatinya sudah ada Kahang Gi, tetapi Kahang Gi tetap berpikir bahwa Eliani hanya memanfaatkannya dan sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Kahang Gi itu bertemu Taoisan yang sedang bergandengan tangan dengan gadis lain. Taoisan menjelaskan bahwa itu hanyalah aktris figuran yang datang bersamanya makan dalam penilaian kepala koki keluarga Tao. Kahang Gi itu merasa sangat tertekan dan menyalahkan Taoisan karena tidak mengatakan sepatah kata pun lalu menghilang selama 2 bulan. Malah membawa aktris figuran menggantikan dirinya untuk makan di rumah keluarga Tao. Dia memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Taoisan. Melihat kaki Kahang Gi sakit tetapi masih memaksa berdiri menyiram bunga, Eliani menyuruhnya duduk di kursi untuk dikompres es. Dia sendiri melepas sepatu Kahang Gi dan mengompres es. Tetapi belum lama dikompres, Kahang Gi sudah buru-buru berdiri hendak pergi. Bermain catur. Eliani menarik Kahang Gi dan memasukkan tangannya ke saku jaketnya untuk menghangatkan karena baru saja menyentuh es. Dia mengatakan hari ini libur seharian untuk menemaninya bermain catur, tetapi tampaknya dia lebih banyak mengganggu daripada bermain. Kahang Gi mengira sudah berhasil menghindari Eliani lalu pergi membelah kayu bakar untuk bibi Elie. Tetapi tidak disangka Eliani sudah membeli informasi dari Ket Kun Esen dan menunggunya di sana. Kahang Gi dengan susah payah membelah ikatan-ikatan kayu. Dia ingin mempersulit Eliani sehingga meminta dia membelah sisa kayu. Dan Eliani dengan senang hati menyanggupi lalu sekali ayun membelah kayu menjadi 2. Kahang Gi kabur lebih dulu dan menghilang. Eliani pulang dan mentransfer lagi 200 yuan kepada guru Ket untuk membeli informasi bahwa Kahang Gi berada di hutan bambu sebelah timur desa. Saat kembali ke rumah dan bertemu Ket Kun Esen, barulah diketahui bahwa sore ini Kahang Gi sebenarnya tidak berniat pergi ke hutan memetik rebung. Lina semat lalu boladi menkadina. Ternyata dia jatuh ke dalam lubang yang dalam sehingga tidak bisa naik. Kahang Gi memanggil Ket Kun Esen untuk meminta bantuan orang, sementara dirinya melompat turun menemani Eliani. Saat Eliani hendak menjelaskan alasan dirinya datang mencari Kahang Gi, dia dihentikan. Kahang Gi mengatakan dia tidak peduli alasan Eliani datang ke sini. Mereka sudah tidak saling berutang, jadi dia memohon agar Eliani tidak mengganggunya lagi. Keduanya pulang dan sama-sama gelisah sulit tidur. Eliani menerima telepon dari Kin dan mengatakan besok akan segera kembali. Saat Kahang Gi bangun, Eliani sudah pergi. Kahang Gi akhirnya memahami maksud Ket Kun Esen yang memaksanya belajar bermain catur alih-alih memasak, yaitu agar dia belajar menerima kekalahan. Guru Ket mengatakan sejak awal Kahang Gi menganggap dirinya kuat dan hanya ingin melakukan skakmat, sehingga pasti kalah. Terkadang di papan catur, hanya satu bidak kecil pun bisa menentukan kemenangan atau kekalahan.
Dalam pertandingan catur kali ini, KHNG Gi berhasil mengalahkan Ketkun Esen. Ketkun Esen kemudian membawa KHNG Gi ke toko bahan masakan tempat pertama kali mereka bertemu. Ternyata dia sengaja mengatur semua ini untuk menahan KHNG Gi tinggal selama 2 bulan. Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu tempat ini pernah menjadi wilayah kekuasaannya. Dia mengatakan dulu sangat membenci KHNG Gi karena mengira dia diutus keluarga KHNG untuk merebut pisau keluarga lain. Tetapi setelah melihat KHNG Gi kalah dari Eleni, dia tahu KHNG Gi tidak mewakili keluarga KHNG. Dia mengatakan tidak mengajarkan memasak kepada KHNG Gi karena KHNG Gi sudah membentuk gaya sendiri. Namun masalahnya adalah terlalu banyak berhitung dan memikirkan persaingan sehingga tidak fokus memasak hidangan terbaik. Dia membawa KHNG Gi ke makam mendiang istrinya dan curhat bahwa dulu dia sangat tidak puas dengan sistem 7 keluarga besar Bak Suyen, sehingga ingin mengalahkan kepala keluarga KHNG untuk mencabut akar aturan peredaran selama 200 tahun itu. Dia dengan mudah mengalahkan KHNG Fin Pong, tetapi keluarga KHNG tidak membiarkannya hidup tenang. Saat itu istrinya sakit parah, dia menjual rumah dan pisaunya pun masih tidak cukup, mengira cita-cita masa mudanya tak akan tercapai, sampai akhirnya KHNG Gi muncul. Dia memutuskan menyerahkan pisau keluarga Ket kepada KHNG Gi, berharap KHNG Gi menggantikannya mengalahkan pemimpin tertinggi, menghapus asosiasi dan 7 keluarga besar, serta menghapus penindasan dan ketidakadilan terhadap kedai-kedai kecil. KHNG Gi pun resmi mengakui guru. Eleni menerima pemberitahuan penilaian bintang 5 dari asosiasi dan pusing memikirkan persiapan. KHNG itu datang memberitahu bahwa KHNG Gi telah kembali. Eleni langsung ke rumah mencarinya dan menyiratkan ingin mengundangnya kembali bekerja di dapur An Hoang Hon. KHNG Gi mengatakan baru kembali 2 jam tetapi sudah ada 10 restoran yang menawarinya bekerja. Eleni berkata dia kini memiliki pisau keluarga Elliot dan juga semua pisau yang pernah direbut KHNG Gi, sehingga bisa membantunya menantang keluarga KHNG kapanpun. Restoran keluarga tahu tahun depan menelepon mengundang KHNG Gi bekerja. Eleni bertanya, jika dapur An Hoang Hon lolos penilaian bintang 5 asosiasi, apakah dia akan menerimanya? Kun Zoi setuju. Huk DNG bersekongkol dengan Tao Tenha untuk tidak membiarkan dapur An Hoang Hon lolos penilaian bintang 5 demi memutus jalan kembalinya KHNG Gi. Eleni dan Triu Kin Kin mempersiapkan penilaian dengan matang sambil mencari tahu siapa penilainya. Saat itu Tao San datang. Eleni memarahinya karena menghilang tanpa kabar selama 2 bulan. Tetapi Tao San tidak menjawab dan hanya ingin memesan beberapa hidangan. Kin Kin menarik Eleni dan mengatakan bahwa Tao San adalah penilai kali ini. Setelah penilaian selesai, Tao San menemui Eleni dan berkata dia memberi penilaian objektif 93 poin untuk dapur An Hoang Hon. Tetapi karena Huk Dengge bekerja sama dengan kakaknya, dia tidak membiarkan dapur itu lolos. Eleni menelepon Kin Kin untuk menyelidiki hubungan setiap orang di keluarga KHNG. Sementara dirinya pergi mengawasi agar KHNG Gi tidak pergi ke rumah keluarga Tao. KHNG Gi pergi menemui Tao LNG. Tao LNG mengusulkan agar KHNG Gi menjadi kepala koki keluarga Tao untuk memutus jalan menuju bintang 5 bagi restoran-restoran bintang 4 yang ingin merekrutnya. Syaratnya, KHNG Gi tidak boleh merebut pisau lagi demi menghindari risiko bagi restoran. KHNG Fin Pong tiba-tiba muncul dan merusak pembicaraan, bahkan menyiram air ke KHNG Gi. Eleni segera melindunginya dan memperkenalkan diri sebagai Eleni dari dapur An Hoang Hon serta bos KHNG Gi. Mendengar itu, Tao LNG langsung pergi. Kung Zoi membantu menjelap pakai linai. Eleni ingin KHNG Gi menemaninya membeli pakaian ganti. Di toko, dia mengambil pita ukur dan meminta KHNG Gi mengukurnya. Dan KHNG Gi dengan malu-malu menuruti permintaannya. Eleni mengatakan punya rencana yang hanya bisa dibantu oleh kakaknya. Merasa dimanfaatkan, KHNG Gi marah dan hendak pergi. Tetapi Eleni menahannya dengan alasan mengukur ukuran. Ternyata dia ingin membuatkan KHNG Gi seragam baru. Huk DNG menghadang KHNG Gi dan mengatakan ayahnya mengira KHNG Gi telah menceritakan kejadian lama kepada Eleni, dan jika dipublikasikan, dia bisa melakukan apa saja. KHNG Gi menelepon Eleni tetapi tidak diangkat. Dia marah dan memacu motor lalu memukuli KHNG Fin Pong hingga harus dirawat di rumah sakit karena tangannya patah. Mengetahui KHNG Fin Pong akan berbuat curang, Eleni memasang kamera di pintu restoran dan menemui kepala keluarga KHNG. Dia mengatakan restorannya baik-baik saja, tetapi ada orang yang bermain curang agar dapur An Hoang Hon tidak lolos penilaian bintang 5. Dia juga merekam seseorang bertopeng yang merusak restoran dan menyebut bahwa sebelumnya KHNG Fin Pong menyuruhnya menunggu. Dia menambahkan, jika kali ini tidak lolos penilaian, itu karena Huk DNG sedang merencanakan menjadikan restoran-restoran di Bak Suyen sebagai jaringan dan menjual makanan siap saji. Kepala keluarga KHNG menanyakan detailnya, dan Eleni menjelaskan bahwa Huk DNG bekerja sama dengan Tao Tenha membeli restoran di bawah 3 bintang untuk membuka jaringan makanan siap saji. Kepala keluarga KHNG akhirnya setuju membantu dapur An Hoang Hon lolos penilaian bintang 5. Pada hari pertama penilaian, KHNG Gi datang dan resmi menjadi karyawan pertama. Eleni tertegun menatap KHNG Gi dalam seragam barunya dan dengan hati-hati membantu mengancingkan bajunya. KHNG Gi sudah tahu bahwa Eleni sengaja memancing KHNG Fin Pong datang ke restoran hari itu untuk memancing emosinya, sehingga dia punya kesempatan berbicara dengan kepala keluarga KHNG. KHNG tetap memanggil Huk Dengge dan menghukumnya.
Dia mengatakan 7 keluarga besar memiliki posisi karena keterampilan luar biasa dari 7 koki teratas. Dia tahu membuka jaringan restoran akan menghasilkan banyak keuntungan. Tetapi itu hanya mengandalkan merek, bukan keterampilan memasak yang diwariskan selama 200 tahun di Baksuyen. Aturan tentang 7 keluarga besar tidak boleh dihancurkan. Huk Dengge sangat marah dan bertekad menyingkirkan KHNG Gi dengan tangannya sendiri. Menir Truk mencari Xuan Hin untuk menjadi wakil kepala koki Tai Giang Wit dan berjanji dalam setahun akan mengangkatnya menjadi kepala koki. Di sisi lain, dapur An Hoang Hon mengadakan perayaan kemenangan untuk KHNG Gi. Eliani mengajaknya berjalan-jalan dan mengatakan dia sebenarnya tidak ingin merebut pisau, melainkan berharap bersama KHNG Gi menjadikan An Hoang Hon restoran nomor 1 tahun depan agar bisa mengusulkan penghapusan sistem perebutan pisau dalam rapat asosiasi. KHNG Gi berpendapat bahwa menghapus perebutan pisau saja masih jauh dari cukup. Banyak pemilik kedai kaki lima seperti Eliani dulu gagal karena tidak lolos penilaian, sementara penilai adalah staf asosiasi yang bergantung pada 7 keluarga besar dan bahkan tidak tahu memasak. Mengapa 7 keluarga besar bisa langsung bintang 5, sementara yang lain harus berjuang seumur hidup? Dia bertanya apakah Eliani mau bersamanya mengubah kondisi Baksuyen. Eliani setuju, dan akhirnya mereka berdiri di pihak yang sama. Saat Eliani tiba di restoran, dia melihat banyak pelanggan wanita dari berbagai usia mengantre di depan. Ternyata mereka semua penggemar KHNG Gi. Banyak pelanggan meminta layanan wakil kepala koki untuk bertemu KHNG Gi. Eliani cemburu dan keluar melayani pelanggan menggantikan KHNG Gi, lalu bertemu pelanggan tetap. Kin mengatakan pria itu sering datang ke restoran ini selama sebulan terakhir. Kini giliran KHNG Gi yang cemburu. Eliani kesal bertanya apakah KHNG Gi tidak lagi melayani sebagai wakil kepala koki. KHNG Gi mengatakan kemampuan Eliani meningkat pesat. Pelanggan datang terus sebulan penuh dan bahkan mengingat nama serta makanan favorit pelanggan itu. Pelanggan tetap itu mengajak Eliani menonton film. KHNG Gi mengambil sapu dan menjawab bahwa Eliani tidak punya waktu. Eliani mengajak pria itu keluar membicarakan dapur dan berpura-pura tidak menyapa KHNG Gi. KHNG Gi mengejarnya dan bertanya apa yang dia katakan. Dia tidak mengizinkan Eliani menonton film dengan pria itu karena dia menyukainya dan sekarang mereka satu pihak. Jadi Eliani tidak boleh meninggalkannya. Eliani setuju akan selalu di sisinya dan juga menyukainya. Mereka mendekat hendak berciuman, tetapi Triu Kin datang dan menarik Eliani pergi. Dia berlari kembali dan berbisik di telinga KHNG Gi, sampai jumpa besok. Pacar, membuatnya tersenyum bahagia sampai tidak bisa tidur dan akhirnya pergi ke rumah Eliani mencari paman Elie. Namun ayah Eliani tidak ada di rumah karena mengikuti kegiatan klub. Mereka berciuman penuh gairah lalu berpelukan tidur sampai pagi. KHNG Gi membangunkan sang putri dengan ciuman pangeran. Ayah Eliani pulang dan memanggil putrinya bangun untuk berangkat sekolah menengah. Bahkan membantunya melipat selimut. KHNG Gi bersembunyi di lemari pakaian. Ayahnya menemukan rambut asing di tempat tidur, dan Eliani mengatakan itu rambut ayahnya untuk mengalihkan perhatian agar KHNG Gi bisa keluar. Sebelum pergi, KHNG Gi masih mencuri ciuman, berjanji bertemu lagi dengan bahagia. Ternyata beginilah dua koki yang saling mencintai. KHNG Gi bahkan khusus membeli bunga untuk Eliani, tetapi saat seorang karyawan tiba-tiba muncul, Eliani langsung berubah sikap, memarahi KHNG Gi karena datang terlambat dan melempar kembali buket bunga itu. KHNG Gi marah dan tidak mau bicara dengannya. Eliani menyuruh karyawan keluar membuang sampah, lalu berlari memeluk dan membujuk kekasihnya sampai reda. Saat makan siang, mereka pergi ke sudut sepi untuk makan. Meski Eliani memasak sendiri untuk pacarnya, dia tidak ingin KHNG Gi memakan bekal itu dan memutuskan memakan kue buatannya terlebih dahulu. KHNG Gi merasa menyesal membuang waktu karena seharusnya melihat wajah imutnya lebih awal. Saat mereka saling menyuapi kue, Kin datang mencari Eliani dan langsung mendorong KHNG Gi hingga jatuh. Ternyata Kin ingin izin cuti karena ada urusan keluarga. KHNG Gi marah karena Eliani menyembunyikan hubungan mereka. Eliani menjelaskan bahwa KHNG Gi pernah merebut pisau Kin, sehingga dia tidak ingin Kin merasa sungkan. Dia meminta waktu sampai rapat asosiasi dan saat tidak ada orang, dia harus ingat menebusnya. KHNG Gi dengan hati-hati mengunci pintu, lalu menarik Eliani dan menciumnya. Kepala keluarga KHNG mencari Tao San untuk membahas penyelenggaraan bersama rapat asosiasi dan pesta ulang tahun ke-70 dirinya. Saat bertemu Tao San, KHNG itu sengaja bersikap akrab dengan Tao LNG di depan Tao San. Eliani pura-pura menyelidiki penyakit demi menjauh dari pacarnya, tetapi baru 10 menit sudah merindukannya. Tao San datang mengeluh kepada Eliani. Setelah tahu rapat asosiasi akan digabung dengan pesta ulang tahun kepala keluarga KHNG, Eliani menyusun rencana membantu Tao San merebut kembali KHNG itu. Kin meminta Eliani menjaga anaknya. Ternyata dia pernah menikah dan suaminya baru saja meninggal mendadak, sehingga dia harus pulang melayat. Kin mengatakan dia sudah lama menyadari hubungan Eliani dan KHNG Gi dan ingin Eliani berlatih lebih dulu sebelum membangun rumah tangga. Kung Joy Menmi Suan Heng. Ayah Suan Heng semua hidup menjadi wakil kepala koki Tai Giang Wit.
bahkan dipaksa menggantiin Kung Vin Fong. Menjelang akhir hayat, dia meninggalkan tempat itu untuk membuka kedai kecil, tetapi dipaksa Kang Ge Fin Pong keluar dari dunia kuliner. Xuan Hin mengatakan dirinya kembali ke Tai Giang Wit sebagai kepala koki karena itu adalah utang keluarga Kang Ge kepada ayahnya. Tai Tai duduk menunggu Kang Ge Gi di depan rumah Eleni dan mengganti kata sandi rumah Kang Ge Gi menjadi tanggal peringatan. Mereka mulai berpacaran, membawa Tai Tai bermain dan bersenang-senang seharian penuh hingga akhirnya anak itu tertidur. Mereka kelelahan dan berbaring beristirahat. Eleni mengatakan kelak ingin memiliki 2 anak agar mereka bisa bermain bersama. Kang Ge Gi berkata mereka akan punya 2 anak. Tetapi Eleni mengatakan tidak harus punya anak dengannya, membuat Kang Ge Gi merajuk. Untuk menenangkan kekasihnya, Eleni menindihnya dan menciumnya. Tiba-tiba terdengar suara di dalam kamar. Ternyata Tai Tai mencoret-coret seluruh kamar Kang Ge Gi. Kang Ge Gi yang lesu setelah diajari pelajaran oleh Tai Tai kemudian menerima undangan dari asosiasi. Mereka memutuskan hadir untuk mencari tahu lebih dulu rencana melawan Tai Giang Wit demi merebut posisi nomor 1 tahun depan. Di perjalanan menuju pesta, Kang Ge Gi tanpa ragu mencium pipi Eleni, membuat Kin Kin buru-buru mengenakan kacamata hitam. Mereka bergandengan tangan memasuki rumah keluarga Kang Ge. Hook Deng membawa Kang Ge Gi dan Eleni ke dapurnya dan dengan sengaja pamer posisi. Tetapi dihadang Kang Ge itu. Dengan kesal, Hook Deng mencari Xuan Hin. Ternyata dia merekrut Xuan Hin untuk menyiapkan hidangan makan malam hari itu, agar bisa menekan hidangan Kang Ge Gi. Kepala keluarga Kang Ge datang ke dapur Eleni, melihat irisan ikan buatannya dan memuji dasar keterampilan Eleni, mengatakan 7 keluarga besar membutuhkan anak muda seperti itu. Namun Eleni langsung menolak, mengatakan gurunya mengajarinya memasak terutama untuk kebahagiaan diri sendiri. Kepala keluarga Kang Ge menganggap itulah alasan guru kalah dari Kang Ge Gi, dan berpendapat bahwa generasi Eleni harus lebih berambisi. Kang Ge Gi berlari mendekat dan memohon agar kepala keluarga Kang Ge tidak mempersulit Eleni, karena dia yakin Eleni akan mengecewakan harapannya, dan dia khawatir Eleni akan menghilang dari dunia. Eleni menenangkan Kang Ge Gi, sementara kepala keluarga Kang Ge terdiam. Aku pasti harus membayar harganya. Melihat pacarnya mengelus sakit pinggang, Kang Ge Gi diam-diam membantu memijatnya. Eleni berlari pergi menemui seseorang yang bertopeng. Truk Ho mengikutinya namun dicegat oleh Kang Ge itu. Jamuan dimulai, perwakilan asosiasi Tao San menjadi MC dalam pertemuan kali ini untuk merayakan ulang tahun Tuan Kang Ge. Tao San mengatakan ada seseorang yang memintanya menyampaikan 2 hidangan kepada Tuan Kang Ge beserta sebuah cerita tentang keluarga. Seorang tetua memiliki 2 putra kembar. Putra bungsu lebih berbakat namun suka menantang orang lain dan suatu kali kalah, tetapi sang tetua justru menjadikan sang kakak sebagai kambing hitam dan mengusirnya dari rumah sebagai pengganti sang adik. Kang Ge Gi tampaknya sudah mengetahui bahwa orang di balik kejadian ini adalah gurunya, Ket Kun Sn. Tai San memperkenalkan orang yang menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Tuan Kang Ge, tak disangka yang muncul justru Kang Ge Fin Pong. Mengetahui Hook Deng berada di balik semua ini, Kang Ge Gi pergi mencari gurunya. Mereka mengira Hook Deng telah mengatur Kang Ge Fin Pong datang ke sini untuk meminjam tangan orang lain menjatuhkan kakeknya. Ket Kun Sn datang memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Tuan Kang Ge. Ia mengatakan hari ini datang terutama untuk mendukung muridnya, dan hidangan daging rebus bambu adalah ciri khas keluarga Ket yang dibuat oleh murid kesayangannya, Kang Ge Gi. Ia menegaskan bahwa meskipun Kang Ge Fin Pong membalikan seluruh meja makan, tetap tidak akan bisa mengubah fakta bahwa ia telah kalah dari hidangan daging rebus bambu Ket Kun Sn di masa lalu. Kat Kun Shen kemudian menghadiahkan hidangan kedua kepada Tuan Kang Ge, yaitu bebek jahe betina, hidangan yang tak pernah lagi dimasak Kang Ge Fin Pong karena pernah kalah darinya. Di sisi lain, Eleni pergi menyelidiki teren khas Xuan Hin dan mendapati ia menggunakan makanan olahan untuk disajikan kepada tamu. Tuan Kang Ge menampar Kang Ge Fin Pong, menuduh kedua putranya telah bersekongkol menipunya. Tahun itu Kang Ge Fin Sn pernah datang mengakui kekalahan dalam pertandingan. Kang Ge Gi dengan marah menanyai pamannya apakah ia pernah memikirkan hubungan saudara ketika menghancurkan kedua tangan ayahnya. Kang Ge itu baru mengetahui bahwa tangan ayahnya bukan cedera kecelakaan, melainkan akibat perbuatan orang lain. Kang Ge Gi mengatakan bahwa tahun itu ia bersembunyi di dalam lemari dan melihat semuanya. Tuan Kang Ge menyesal hingga jatuh sakit karena dulu membiarkan putranya berbuat demikian. Mengetahui Xuan Hin sedang menyiapkan makanan olahan, Kang Ge Gi menegaskan bahwa Hook Deng sejak awal sudah mengetahui rencana tim mereka, sehingga sengaja memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan kakeknya, lalu menggunakan Tai Giang Wit yang baru meraih gelar restoran terbaik tahun ini untuk mengusulkan pembukaan jaringan restoran kepada asosiasi. Semua berjalan sesuai rencananya, menggunakan hidangan 7 keluarga besar untuk dijadikan makanan olahan demi meraih keuntungan besar. Kini hanya ada satu cara, dapur Hoang Hon harus merebut posisi dan menjadi restoran terbaik tahun depan agar dapat mengajukan rencana baru kepada asosiasi. Melihat pacarnya kesal, Kang Ge Gi mengusulkan berkencan agar suasana hatinya membaik. Saat ia pulang mengganti pakaian, ia bertemu Hook Deng yang datang mencarinya. Ia berbohong kepada Kang Ge Gi bahwa ayahnya mengalami sedikit masalah sehingga jadwal kencan ditunda. Namun Kang Ge Gi mengikuti mobil Hook Deng. Hook Deng mengakui bahwa ada orang yang memalsukan suara dalam duel ini dengan Kang Ge Gi. Kang Ge Gi sebenarnya sudah lama mengetahuinya.
namun tetap masuk ke dapur Hoang Hon untuk memanfaatkan Eleni demi merebut kembali pisaunya. Melihat niatnya memecah belah, Eleni langsung membanting meja dan berkata akan menantang keluarga KHNG untuk menghapus efektivitas usulan pembukaan jaringan restoran Tai Giang Nguit. KHNG Gi yang berada di lantai atas mendengar semuanya. Ia memeluknya dan berkata akan melakukan apapun bersamanya. KHNG itu pergi ke rumah sakit dan memberitahu kakeknya bahwa KHNG Fin Pong telah ditangkap. Sementara Hook DNG alih-alih mengkhawatirkan ayahnya justru sibuk membuka jaringan restoran. Ia menyalahkan kakeknya karena dulu meninggalkan ayahnya, sehingga hari ini harus menghadapi akibatnya. KHNG itu mengajak KHNG Gi bertemu di taman. Ia sedih mengenang saat-saat bermain bersama ayah dan kakaknya, menyesal karena tidak berada di sisi kakaknya dan malah menjadi bidak bagi keluarga KHNG. KHNG Gi mengatakan bahwa setelah dijemput dari panti asuhan, ia mulai belajar memasak. Hidangan pertamanya hangus, bahkan kedua tangannya sempat melepuh. Saat keluar negeri tanpa uang untuk belajar memasak, ia hanya bisa menjadi asisten dapur, lalu dijebak dan dipaksa mencuci piring dengan air es. Namun semua itu tak sebanding dengan rasa rindu pada orang tua dan kekhawatirannya pada adik perempuan setiap hari. KHNG terharu memeluk kakeknya. Kung Zoi berkata pada adiknya bahwa besok dapur Hoang Hon akan menantang Tai Giang Nguit. Ia menceritakan bahwa dalam 200 tahun hanya ada 5 kali tantangan melawan pemegang gelar, dan semuanya gagal. Meski kemampuan Eleni masih kalah dibanding KHNG itu, ia akan melatihnya dengan ketat. Pada duel sebelumnya ada orang yang bermain kotor, dan Eleni ingin bertanding lagi dengan KHNG Gi lewat balapan mobil. Mobil Eleni tiba-tiba berhenti, KHNG Gi khawatir berlari menghampiri namun justru dimarahi, dan hasilnya KHNG Gi menang. Mereka berdua meneliti dan mengembangkan hidangan. KHNG Gi memandangi Eleni yang tertidur dan menggendongnya ke tempat tidur. Di sisi lain, KHNG itu berjuang sendirian untuk kompetisi. Tiba-tiba listrik padam. Ia mendapati orang asing dan mengejarnya, ternyata Tao San. Ia berkata agar ia tidak lagi mencarinya karena tak bisa menerima kenyataan bahwa ia pernah menyembunyikan sesuatu dan meninggalkannya. Meski tahu itu demi kebaikannya. Tao San menggenggam tangan KHNG itu dan mengusulkan agar besok mereka mendaftar pernikahan di kantor catatan sipil. Tao San diam-diam masuk ke ruang kerja kakaknya untuk mencari buku keluarga. Tak disangka melihat kontra pernikahan antara Tao Tenha dan KHNG Hook DNG, namun segera tertangkap oleh kakaknya. KHNG itu berdiri sendirian menunggu di depan kantor catatan sipil. Sementara KHNG Gi dan Eleni belum juga menemukan hidangan terbaik. Ia berkata belum sempat bertanding mungkin sudah bangkrut karena banyak uang diinvestasikan untuk bahan riset. Ia marah karena ayahnya juga merusak makanan di dapur. KHNG mengajak KHNG Gi melihat sebuah pusaka. Ternyata ia menyembunyikan sebuah cermin di bawah kolam ikan. Ia menganggapnya pusaka karena dapat mencerminkan wujud putrinya saat dewasa. Eleni terharu. Teringat masa kecil ketika ia selalu ingin cepat dewasa untuk mengalahkan orang-orang yang mengejeknya tak punya ibu, sehingga ayahnya sering memasak daging beku agar ia cepat besar. Hook DNG membuat kontrak pernikahan dengan Tao Tenha untuk memperkuat kekuatan dan memastikan kemenangan Tai Giang Nguit dalam duel berikutnya. Tiba-tiba Guru Ket datang membawa pesan bahwa Tao San telah sempat mengirim foto kontrak pernikahan kakaknya. KHNG itu berlari meminta kakaknya ikut menyelamatkan Tao San. Sementara itu, Tao San mencoba segala cara membuka pintu namun tak berhasil. KHNG itu menyuruhnya menyingkir lalu menggunakan gergaji untuk menyelamatkan kekasihnya. Mereka dengan romantis menumpang mobil pengantin Guru Ket. Melihat itu, Eleni iri, KHNG Gi berkata ia tetap ingin melamar secara resmi terlebih dahulu, membuatnya malu. Hari lomba tiba, KHNG Gi menjemput pacarnya. KHNG itu datang menyiapkan kakeknya menonton kompetisi lewat layar. Truko datang memberitahu Hook DNG bahwa ia telah menggugurkan bayi itu sesuai keinginannya. KHNG itu memamerkan bahwa ia telah menikah dengan Tao San, membuat Hook DNG tercekik amarah. Ia menunjuk Xuanhin sebagai wakil kepala dapur. Xuanhin menganggap dua bersaudara KHNG itu dan KHNG Gi sama-sama merasa diri paling hebat. Bertemu Tao Tenha, Tao San memohon kakaknya berhenti karena keluarga Tao kini hanya tersisa 2 saudari, dan ia rela menanggung utang keluarga bersama kakaknya. Mendengar pertengkaran mereka, Hook DNG berkata ikatan keluarga selalu menghalangi kemajuan. Untuk berjaga-jaga jika Tao Tenha berkhianat, ia telah menyiapkan jalan keluar. Ternyata ia menyuruh orang membawa KHNG ke lokasi lomba. Mendengar ayahnya menunggu di bawah, Eleni segera turun mencarinya. Asosiasi mengingatkan bahwa jika melewati batas waktu, mereka akan Truko datang memberitahu KHNG Gi bahwa rencana Hook DNG adalah mengurung Eleni di lift agar ia terlambat bertanding. KHNG Gi cemas dan segera mencarinya.
Tinggal 10 detik terakhir sebelum hak bertanding dapur Hoang Hon dibatalkan, KHNG Gi muncul tepat waktu. Namun Hook DNG berpendapat hanya kepala dapur yang berhak memasak. Juri memutuskan pemungutan suara apakah wakil kepala dapur boleh menggantikan kepala dapur. Suara imbang, tinggal Tenha, namun sebelum ia memilih, Tazsan muncul dan mengumumkan bahwa KHNG Gi adalah kepala dapur Hoang Hon. Ternyata di dalam lift, Eleni telah mengakui kekalahan dalam duel pisau dan menandatangani perjanjian menyerahkan seluruh pisaunya kepada pewaris keluarga Ket, yaitu KHNG Gi. Dengan kapasitasnya sebagai penilai asosiasi, Tazsan mengakui keabsahan dokumen tersebut membuat Hook DNG hampir mati marah. Dua bersaudara itu resmi memulai pertandingan. Masing-masing boleh memilih bahan masakan, dan setelah memilih tidak boleh diubah. Xuan Hin bergerak cepat menghabiskan seluruh minyak dan bumbu utama. KHNG itu marah dan mengusirnya dari dapur. KHNG Gi teringat masa kecil ketika Eleni pernah bertanya kepada guru tentang surga. Sang guru berkata itu tempat serba putih, mirip salju. Ia menggambar dua bersaudara lalu mencari KHNG itu dan mengubur gambar itu di salju agar orang tua mereka bisa melihat. Ia berjanji akan belajar memasak untuk menjemput adiknya dan membuat bekal yang indah. KHNG Gi memutuskan membayar utangnya lewat hidangan ini. Ia meletakkan pisau keluarga Elye di dadanya agar Eleni melihatnya, lalu mulai menggoreng dengan lemak alih-alih minyak, serta membuat garam sendiri dari ubur-ubur merah, membuat semua orang terkejut. Dua bersaudara itu, satu berbakat, satu mengandalkan kerja keras, namun sama-sama menapaki jalan penuh luka hingga hari ini. Dua hidangan selesai. Juri mencicipi daging sapi renyah milik Tai Giang Wit dan nasi kotak anak-anak milik dapur Hoang Hon. Sekali lagi, suara penentu berada di tangan Tau Tenha. Tiba-tiba pengeras suara memutar rekaman pengakuan Tau Tenha kepada Hook DNG tentang pemalsuan suara dalam duel ini dan KHNG Gi sebelumnya. Hook DNG mengamuk dan mengancam akan menuntut pencemaran nama baik. Namun Eleni datang membawa truk Ho. Ternyata ia belum menggugurkan kandungan dan memutuskan mengungkap semua kejahatan Hook DNG demi kebaikan anaknya. Tau Tenha mengakui kecurangan sebelumnya dan hari ini memilih dapur Hoang Hon demi menghormati keadilan kompetisi, membuat Hook DNG menelan pil pahit. Eleni menggenggam tangan KHNG Gi dan berkata bahwa lawan dari bakat bukanlah mediokritas, melainkan kerja keras yang membawa kemenangan. KHNG Gi menegaskan bahwa selama mereka bersama, mereka akan melewati segalanya. Melihat pacarnya, Eleni berlari memeluk KHNG Gi dan berkata bahwa sebuah restoran di Prancis, setelah mendengar nama dapur Hoang Hon, telah mengirim surat tantangan. Ia langsung menyambut tantangan itu. Mereka berdua terus menyiapkan menu makan siang restoran, melanjutkan hari-hari bahagia sederhana bersama. Film kita berakhir di sini.